Bab 1144-1144. Xiao Bai sedikit mengalihkan pandangannya. Menyingkir. Petik 2. Letnan Kolonel itu memandangnya dengan dingin, tetapi dia tidak bergerak. Xiao Bai mengambil langkah ke samping dan dia segera mengikuti juga. Xiao Bai mengerutkan kening. Dia menoleh ke samping untuk melihat ke arah Molan. Sebagai petugas dari Biro Federal Pengawal Pusat, dia diizinkan untuk bertindak sesuai untuk menangani segala macam situasi ketika Molan diancam. Namun, orang di hadapannya adalah seorang perwira militer, jadi dia bertindak hati-hati sampai dia menerima perintah dari Molan. Hanya mereka, suara yang jelas berseru, jadi, apakah militer diizinkan untuk menggertak orang lain? Apakah militer diizinkan untuk bertindak dengan bebas dari hukuman? Segera setelah itu, ada tangan di bahu Letnan Kolonel itu. Letnan Kolonel menoleh ke samping untuk melihat dan melihat wajah tampan. Saat dia menatap sosok yang tidak dikenal ini, dia terkejut ketika para murid tiba-tiba berubah menjadi celah. Dalam sepersekian detik itu, dia bisa merasakan teror hebat yang membuat rambutnya berdiri, terlepas dari basis kultivasinya yang berjiwa Kaisar 6. Kemudian, dia ditarik ke samping, tidak mampu menahan bahkan perlawanan sedikit pun. Gemetar yang datang dari lubuk hatinya menyebabkan tubuh Letnan Kolonel itu bergidik. Tangan Tang Wulin di pundaknya tidak mengerahkan kekuatan apapun, tetapi itu membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Xiao Bai terus merekam sementara polisi sudah terjebak dalam konfrontasi dengan para perwira militer. Jika ini adalah hari biasa, sersan polisi berpangkat tinggi mungkin telah mengambil keuntungan dari situasi yang menguntungkan dan memungkinkan para perwira militer untuk mengambil kembali rakyat mereka. Namun, dia tidak bisa melakukannya kali ini. Dia berdiri di depan Molan, jadi dia pikir dia akan dilucuti seragamnya pada hari berikutnya jika dia mengizinkan para perwira militer untuk pergi dengan para pelaku. Tidak ada yang bergerak. Sersan polisi berpangkat tinggi memblokir jalan para prajurit. Namun, para prajurit hanya mengikuti perintah komandan mereka. Prajurit di garis depan mengangkat senapan serbu jiwanya dan mengayunkan gagangnya ke sersan polisi. Prajurit ini memutuskan bahwa lebih penting untuk merebut orang-orangnya terlebih dahulu dan tidak peduli dengan hal lain. Tentu saja, sersan polisi berpangkat tinggi itu tidak mencapai posisinya dengan menjadi orang biasa juga. Cahaya melintas di tubuhnya saat 4 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Dia meraih senapan serbu jiwanya dengan salah satu tangannya dan melemparkannya langsung ke arah prajurit itu. Seketika, senjata di tangan tentara semuanya ditujukan ke sersan polisi. Seketika, seluruh adegan tampak seperti dalam bahaya lepas kendali. Berhenti, seseorang memanggil dengan lembut. Seseorang terlihat berlari dari kejauhan dengan langkah cepat. Itu dia. Ekspresi Tang Wulin segera berubah tidak menyenangkan saat melihat siapa orang itu. Dibandingkan dengan kondisinya yang berantakan malam sebelumnya, Shen Xing seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tampak gagah dan gagah dalam seragam militernya dengan pangkat Letnan Kolonel berbintang 2 dan 2 bintang di pundaknya. Itu bukan tugas yang mudah baginya untuk mencapai pangkat seperti itu di ketentaraan di usianya. Tang Wulin menatapnya dengan dingin. Dia tidak meragukan bahwa giliran hari itu adalah semua yang dia lakukan. Dia berniat untuk menangkap Tang Wulin selama ini, tetapi dia akhirnya menyebabkan kekacauan seperti itu. Namun, ini juga menunjukkan bahwa dia didukung oleh pasukan yang agak kuat, atau dia tidak akan berani memobilisasi militer dengan begitu mudah di Mingdu. Shen Xing dengan cepat berjalan ke depan sersan polisi berpangkat tinggi. Dia berbicara dengan nada meminta maaf, maaf. Tolong jangan menahan orang-orang kami. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat pindah ke Molan. Di bawah tatapan penuh perhatian Tang Wulin, dia memeluk erat Molan. Seolah-olah dia adalah seorang wanita pemalu dan penyayang dan Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Saudari Molan, mengapa kamu ada di sini? Molan tidak bisa menahan rasa kaget sejenak saat melihatnya. Xing kecil, untuk apa kamu di sini? Shen Xing meluruskan ekspresinya yang menawan. Dia mendekati Lan dan berbisik ke telinganya. Molan memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah mendengarkan kata-katanya. Kamu pasti bercanda. Militer adalah cap simbolis negara kita. Bagaimana kamu bisa mengerahkan pasukan karena urusan pribadimu? Bagaimana jika kamu secara tidak sengaja melukai seorang pengamat? Shen Xing menundukkan kepalanya dan bertindak seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang tertangkap basah. Adik,
Apakah tidak cukup kalau saya tahu kesalahan saya sendiri? Saya tidak akan berani melakukan ini lagi di masa depan. Tolong jangan beritahu ayah dan adik saya kalau tidak saya akan berada dalam masalah besar. Saya sudah selesai jika atasan saya mencari tahu tentang kasus ini. Adik yang baik, saya mohon, tolong. Petik 2. Tang Wulin sudah terpana saat dia menonton dari samping. Pertukaran kata-kata Sensing dengan Mo Lan sebelumnya terdengar lembut, tapi bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya sebagai kekuatan besar Soul Sage. Dia memberitahu Mo Lan bahwa Tang Wulin adalah pacarnya dan bahwa mereka, sebelumnya, telah bertengkar. Dia marah, jadi dia ingin membawanya untuk berdiskusi. Alhasil, ia mengerahkan pasukan di saat marah. Ini benar-benar membuat Tang Wulin sedikit terdiam. Apa ini omong kosong? Sejak kapan dia menjadi pacarnya? Bagaimanapun, ekspresi Mo Lan mengungkapkan sesuatu kepada Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat membenci militer sebagai perwakilan dari fraksi DOF. Namun, Tang Wulin bisa tahu dari sikapnya terhadap Sensing bahwa Letnan Kolonel itu bukan orang biasa. Kekuatan yang mendukung Sensing tidak akan membuat Mo Lan begitu takut, tetapi itu berarti Mo Lan tidak punya pilihan selain menangani Sensing dengan tenang. Kalau tidak, Mo Lan tidak akan pernah bersikap seperti itu. Mo Lan menoleh ke samping dan memandang Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena dia tahu bahwa yang terbaik adalah dia tetap diam dalam situasi ini. Dia tidak ingin menyebabkan lebih banyak kekacauan di sini dan mengungkapkan identitasnya. Hanya sekali ini saja dan aku tidak akan terlalu lunak untuk yang kedua kalinya. Namun, aku harus memberitahu adikmu tentang masalah ini di sini. Kamu dapat memintanya untuk menyimpannya dari ayahmu, kata Mo Lan dengan nada yang tidak menyenangkan. Terima kasih, saudari. Kamu yang terbaik. Sensing sangat gembira, jadi dia memeluk Mo Lan dan berayun bolak-balik. Mo Lan berbicara dengan sedikit tidak berdaya, gadis kecil konyol. Kamu telah membuat orang khawatir tentang kamu. Sungguh sia-sia. Mo Lan setuju untuk menangani kasus ini tanpa membuatnya terlalu publik, sehingga akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan masalah-masalah lainnya. Polisi terlalu senang tidak perlu menyinggung angkatan bersenjata, sementara militer keluar dari sana secepat mungkin, berharap menjauhkan diri dari semuanya. Sensing berdiri di samping Mo Lan dan memandang Tang Wulin dengan ekspresi marah. Dia berpikir sendiri secara rahasia. Itu semua salahnya. Tidak ada hal baik yang terjadi selama dia ada. Sister Mo Lan memergoki saya melakukan kesalahan pada saat ini. Ini terlalu menyebalkan. Petik 1. Hal yang menyebabkan penemuan Tang Wulin adalah memang penjual yang menjual rokok di luar kafe sebelumnya. Klan Sensing yang mendukungnya juga mengendalikan jaringan informasi yang sangat besar. Jaringan itu termasuk orang-orang dari seluruh penjuru termasuk pedagang kecil dan kuli angkut. Penampilan Tang Wulin saat ini diunggah ke jaringan informasi internal untuk pencarian di Minggu. Vendor berbagi informasi segera setelah menemukan Tang Wulin yang merupakan bagaimana seluruh kejadian terjadi. Sudah lama sejak Sensing tiba. Dia berharap untuk menangkap Tang Wulin, tetapi dia tidak berharap Tang Wulin dapat menangani 4 Mesya dengan tangan kosong dengan mudah. Kemudian, dia memperhatikan kehadiran Mo Lan. Tentu saja, dia menyadari masalah antara Mo Lan dan militer. Dia menyaksikan tanpa daya ketika situasinya memburuk ke tingkat yang tidak terkendali sebelum dia buru-buru keluar dan meredakan ketegangan. Ini semua salahmu. Sensing melayangkan tuduhannya secara diam-diam ke Tang Wulin. Saat Tang Wulin memperhatikan bibirnya bergerak, dia menoleh ke samping dan mengenakan topi tanpa memperhatikannya. Sensing langsung frustrasi. Nak, jangan kamu berakhir dalam genggamanku. Di sisi lain, dia juga memperhatikan bahwa penampilannya tampak lebih tampan daripada sebelumnya seolah-olah ada sesuatu yang ditambahkan padanya. Dibesarkan dalam klan militer, Sensing sangat sensitif terhadap aura seorang prajurit. Seolah-olah dia bisa merasakan aura yang akrab keluar dari tubuh Tang Wulin seperti ayah dan kakeknya. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, dia mengerti, jauh di lubuk hatinya, bahwa hatinya telah membuat ruang yang hanya bisa diisi oleh anak lelaki ini. Kamu harus kembali. Jangan bersikap keras kepala di masa depan, kata Mo Lan kepada Sensing, sedikit jengkel. Sensing menjulurkan lidahnya dan menunjuk ke Tang Wulin. Dia berkata, saudari, bisakah kamu mengizinkan saya untuk membawanya bersamaku? Pada titik ini, dia memerah tanpa sadar.
Aktingnya sangat mengesankan. Mungkinkah dia dilatih di Pulau Iblis juga? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam saat dia menonton pertunjukan Shen Xing yang megah. Bab 1145 banding 1145. Molan menatapnya, lalu pada Tang Wulin. Dia merasa tidak pasti di hatinya. Tentu saja, dia tidak percaya Shen Xing karena Tang Wulin baru saja tiba di tempat itu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacar Shen Xing? Namun, dia pikir itu ide yang buruk untuk mengekspos dia di tempat. Dia tidak bisa membiarkan Shen Xing mengambil Tang Wulin karena status sensitifnya. Dia saudaraku. Kamu bisa menyelesaikan masalah di antara kamu nanti. Aku sudah mengaturnya hari ini. Pulanglah dulu. Ketika dia selesai berbicara, Molan tampak agak tidak senang. Shen Xing tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjulurkan lidahnya dan menatap Tang Wulin dengan ganas. Dia kemudian berbalik dan pergi, menunjukkan sikap keras kepalanya. Tang Wulin hendak mengatakan sesuatu saat dia melihat sosok yang pergi, tetapi dia berhenti setelah melihat gerakan tangan Molan. Xiao Bai menyetir mobil Molan. Itu adalah mobil jiwa biasa yang tidak canggih. Tang Wulin segera mengerti niatnya. Keduanya naik mobil dengan Xiao Bai sebagai pengemudi. Mereka menuju ke pusat kota. Molan tidak banyak bicara selama perjalanan. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Tang Wulin juga tidak berbicara karena ia tetap diam di sisinya. Tidak butuh waktu lama sebelum Xiao Bai tiba di garasi bawah tanah sebuah gedung. Mereka bertiga turun dari mobil dan naik lift. Lift naik ke lantai atas. Molan berkata kepada Xiao Bai, pulanglah dulu. Jangan melaporkan kejadian hari ini. Mari kita bertindak seperti tidak ada yang terjadi, oke? Ya, mengerti. Xiao Bai melirik Tang Wulin karena penasaran sebelum dia pergi ke lift dan pergi. Molan membawa Tang Wulin ke kamar. Ruangan itu sangat luas dengan ukuran lantai hampir 200 meter persegi. Dekorasi ruangan itu sederhana, namun tampak canggih. Karena berada di lantai atas, pemandangan di luar jendela Prancis sangat spektakuler. Tang Wulin bisa melihat jauh ke kejauhan. Jalanan dipenuhi orang dan kendaraan. Satu blok bangunan baja mulai terlihat. Molan menyalakan lampu dan menarik tirai sebelum menekan tombol. Dengan indera yang tajam, Tang Wulin segera menyadari bahwa seluruh ruangan tampaknya diselubungi oleh perisai energi. Tidak mungkin detektor di luar bisa menyelidiki situasi di sini. Baiklah, sekarang kamu bisa bicara sesuka hati. Wulin, sepertinya kamu dalam masalah. Apa yang terjadi denganmu dan Shen Xing? Itu bukan tugas yang mudah bagi Molan untuk menahan diri dari bertanya sampai sekarang. Tang Wulin berbicara dengan sedikit tidak berdaya, ini kebetulan bahwa saya berkenalan dengannya. Ceritanya panjang. Kembali pada awalnya, dia menjelaskan bagaimana dia dikirim untuk menerima pelatihan militer di Pulau Iblis pada awalnya, dan pertemuannya dengan Shen Xing kemudian di Korps Angkatan Laut Nordsea, diikuti oleh bagaimana dia menculiknya, termasuk pertemuan mereka kali ini dan ringkasan situasinya. Molan mendengarkan narasinya dengan sangat serius. Awalnya, dia mengerutkan kening, tetapi ekspresinya mulai rileks secara bertahap. Menjelang akhir, tatapannya pada Tang Wulin mengungkapkan dia menahan senyum. Kakak, itu semua yang terjadi. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tang Wulin merasa sedikit malu dari pandangannya. Molan terkekeh. Saya mendapat kesan bahwa militer telah mengawasi Anda sejak Anda mengungkap identitas Anda. Saya tidak berharap gadis muda Shen Xing memendam keinginan Nah, saudara lelaki saya sangat tampan dan cakap. Gadis mana yang tidak tertarik pada Anda? Mengapa Anda tidak mendengarkannya dan menyebutnya sehari saja? Shen Xing adalah gadis yang baik. Meskipun ia dilahirkan dalam klan terhormat, ia tidak pernah terlibat dalam skandal apapun. Klannya menjunjung tinggi asuhan yang ketat. Saya kira sesuatu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anggap diri Anda beruntung. Petik 2. Tang Wulin berbicara tanpa daya, kakak, tolong jangan mengolok-olok saya. Bagaimana mungkin saya bisa bersamanya? Saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Berdasarkan apa yang Anda katakan, sepertinya Anda memiliki hubungan dengan klannya. Petik 2. Molan mengangguk, lalu menghela nafas lembut. Saya agak berharap bahwa orang-orang yang saya temui hari ini berasal dari pihak yang berseberangan. Jika itu yang terjadi, kita kemudian akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan kampanye melawan militer. Saya bertujuan, setidaknya,
mengurangi pengaruh militer. Petik 2. Namun, klan Shen tidak pandai dengan itu. Pada kenyataannya, militer juga bukan lembaran besi. Setelah bertahun-tahun pembangunan, klan sangat kuat dalam mempengaruhi militer. Beberapa daerah telah terbentuk di benua A. Sedikit dari klan besar memiliki daerah mereka sendiri, kekuatan mereka sudah berurat berakar di daerah ini, sehingga sangat sulit untuk menghilangkan posisi mereka yang bahkan pemerintah federal tidak ikut campur. Bagaimanapun, politisi yang ingin maju dalam pemerintahan membutuhkan dukungan dari klan ini. Petik 2. Tang Wulin punya ide di benaknya. Jadi, kamu mengatakan bahwa klan Shen terkait dengan fraksi DOF. Mo Lan mengangguk. Ada 5 klan besar di militer dan klan Shen adalah salah satunya. Itu juga satu-satunya klan yang mendukung fraksi DOF kami. Sebagai kepala klan, kakek Shen Xing juga kepala militer federal dengan pangkat umum senior. Dia adalah salah satu dari 3 pemimpin besar dalam pasukan federal dengan pangkat yang sama dengan komandan kepala federasi. Dia juga menteri peralatan umum. Wilayah Shen Clan termasuk Korps Angkatan Laut Nordsea dan Komando Garpu Mingdu. Mereka sangat kuat dan mengasumsikan komando pusat. Fraksi DOF kami tetap aman ketika kami berada di kekuasaan kembali pada awalnya dan tidak menjadi sasaran oleh gerakan backhand fraksi Hawk. Kami berutang kepada klan Shen. Klan Shen tetap menyendiri di masyarakat dan menganjurkan pembangunan damai. Seperti dalam kasus hari ini, bahkan saya tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Kalau tidak, pemogokan di Shen Clan pasti akan menghasilkan dampak serius terhadap status kita. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran Mo Lan bersedia membiarkan Shen Xing pergi dan tidak keberatan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Apakah sisa dari 4 klan militer besar mendukung fraksi Hawk? Tanya Tang Wulin. Mo Lan menggelengkan kepalanya. Ada 3 klan yang mendukung fraksi Hawk dengan klan Qiangu sebagai pemimpin mereka. Ada juga klan Yue Clan dari Korps Tentara Selatan yang mendukung fraksi independen. Yue Clan. Bukankah itu klan Yue Zhengyu? Tang Wulin merasa lega bahwa 2 dari 5 klan besar tidak mendukung fraksi Hawk. Situasinya lebih baik daripada yang dia bayangkan. Tidak heran fraksi DOF masih mampu mempertahankan situasi politik saat ini. Namun, situasinya tidak terlihat baik. Mo Lan menghela nafas. Sejak Qiangu Dongfeng menjadi Pagoda Master of the Spirit Pagoda, pengembangan klan Qiangu maju dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini, klan Qiangu tidak terkendali. Lebih dari 1/5 kursi di dalam parlemen sepenuhnya dikontrol oleh mereka. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah parlemen. Petik 2. Tang Wulin ngeri. Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah bahwa federasi tidak memiliki solusi lain? Jadi klan mereka seharusnya diizinkan untuk melanjutkan monopoli. Jika ini berlanjut, bukankah klan Qiangu akan menjadi kediktatoran di masa depan? Mo Lan berbicara dengan suara yang dalam, kami sudah melakukan banyak diskusi tentang masalah ini. Namun, klan Qiangu sangat licik. Di permukaan, tampaknya mereka hanya mengendalikan beberapa kursi. Tidak akan ada efek bahkan jika kita berhasil melancarkan serangan. Banyak orang yang berada di pihak mereka tidak berterus terang tentang hal itu. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Kakak, bagaimana menurutmu? Apakah serangan mendadak kota Shrek terhubung dengan mereka? Mo Lan meliriknya. Itu tidak benar bagiku untuk menyimpulkan masalah ini. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa itu sangat mungkin. Klan Qiangu tidak menonjolkan diri. Mereka tidak akan mengungkapkan keberadaan mereka jika bukan karena Pagoda Master of the Spirit Pagoda. Kehadiran Qiangu Dongfeng, tidak ada yang tahu sejauh mana dukungan di balik klan Qiangu. Tetapi klan memiliki sejarah panjang dan rahasia batin yang cukup mendalam. Akademi Shrek adalah akademi terkemuka di benua. Itu pilar yang kuat yang mendukung fraksi independen. Pilar utama fraksi independen lainnya adalah Sekte Tang. Pasukan lain tidak memandang rendah fraksi independen. Ketika Shrek Academy dan Tang Sekte keduanya ada, apakah itu fraksi DOF atau fraksi Hawk yang dominan, tidak ada yang berani menjadi ekstrim dalam ketakutan akan gangguan fraksi independen. Faksi independen tampaknya menjadi yang paling lemah, tetapi Akademi Shrek dan garis keturunan Tang Sek memiliki rahasia mendalam mereka yang telah diwariskan selama lebih dari 20.000 tahun, terutama para elit dari Akademi Shrek yang ada di semua faksi. Para elit ini memiliki rasa kesetiaan yang kuat kepada Akademi. Petik 2. Jadi, Akademi Shrek jelas seperti duri bagi sebagian orang.
Serangan mengejutkan di Akademi tentu saja membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari perencanaan. Pada titik ini, Molan berhenti sejenak. Wulin, apa rencana masa depanmu? Jika kamu ingin menghidupkan kembali Akademi, jangan pikirkan itu. Mengapa? Kata Tang Wulin. Molan berbicara dengan senyum pahit, ini terlalu sulit. Untuk menghidupkan kembali Akademi Shrek, Anda akan menentang semua klan besar, termasuk klan Shen dan klan Yue. Tidak ada yang berharap agar Shrek yang kuat muncul sekali lagi karena Akademi Shrek muncul keberadaan menekan semua klan lainnya. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Petik 2. Bab 1146 banding 1146. Tatapan Tang Wulin membeku sejenak. Jadi kamu mengatakan bahwa kelima klan besar semua memainkan bagian dalam operasi melawan Shrek pada awalnya. Molan menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya secara khusus, tetapi dalam hal kepentingan, Akademi Shrek yang kuat menekan semua sekte dan klan sedemikian rupa sehingga benua tetap damai selama bertahun-tahun. Apakah kamu berpikir bahwa Hawk niat fraksi untuk bergerak melawan Kekaisaran Bintang Luo hanya untuk 1 atau 2 hari? Sejak federasi didirikan, aku kehilangan jumlah orang yang ingin berperang. Itu selalu menjadi mediasi dan penindasan Akademi Shrek, yang mencegah perang terjadi. Petik 2. Saat ini, perang tidak terhindarkan. Tidak mungkin kita bisa menghentikannya bahkan jika kita kelelahan. Justru karena kita sudah kehilangan pilar utama, Shrek. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang menurutmu bersedia mendukung makhluk Shrek lain dilahirkan kembali? Tidak mungkin. Petik 2. Begitu kamu terlibat dalam membangun kembali Shrek, kamu harus menghadapi 5 klan besar. Pagoda Roh dan Kultus Roh Kudus bersembunyi di kegelapan sekarang. Salah satu dari lawan ini mampu menghancurkanmu berkeping-keping. Ini benar-benar terlalu sulit. Petik 2. Adik kecil, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters generasi saat ini, itu adalah tanggung jawabmu ketika kamu terikat tugas. Namun, tolong jangan bertingkah sembarangan sebelum tumbuh menjadi menara yang menjulang tinggi, pohon. Aku sudah kehilangan terlalu banyak anggota keluarga. Aku juga tidak ingin kehilanganmu di masa depan. Petik 2. Pada titik ini, mata Molan memerah mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Tang Wulin selalu tahu bahwa misinya untuk membangkitkan kembali Akademi Shrek tidak terbayangkan sulit. Namun, dia tidak menyangka akan sulit sejauh ini. Seperti yang disebutkan oleh Molan, dia akan menghadapi semua kekuatan besar dari seluruh federasi Douluo begitu dia terlibat dalam membangun kembali Shrek. Semua kekuatan besar ini tidak berharap untuk melihat Shrek yang kuat dilahirkan kembali. Ini akan menjadi tantangan terbesar yang akan dia hadapi. Apakah dia menyerah hanya karena itu sulit? Sebagai pemimpin dari Shrek Seven Monsters, dia harus memulai jalan ini bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, saran Molan mengingatkannya untuk tidak bertindak terburu-buru sebelum dia siap. Bahkan jika federasi melancarkan perang melawan Kekaisaran Dou Spirit dan Kekaisaran Bintang Luo, tidak akan cocok baginya untuk mengungkapkan rencana membangun kembali Shrek karena masih banyak persiapan yang harus dilakukan secara terselubung. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak gegabah sampai aku yakin. Aku juga akan mempercepat pertumbuhanku juga. Itu menyayat hati ketika Tang Wulin memegang tangan Molan dan melihat air matanya yang mengalir. Hanya beberapa saat yang lalu, saudari Molan memiliki keluarga yang bahagia. Situasinya sangat berbeda sekarang. Dia perlu memilah pikirannya lagi dan mengumpulkan kekuatannya secara rahasia juga. Dia harus mengusahakan lebih banyak dukungan, sehingga dia bisa berdiri kokoh dalam membangun kembali Shrek. Tang Wulin terus berkonsultasi dengan Molan tentang situasi politik benua saat ini terutama tentang persiapan militer saat ini untuk perang. Molan masih memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di militer. Dia mengatakan kepadanya bahwa Korps Angkatan Darat Nordsea dan Korps Angkatan Darat Eastsea digunakan sebagai pangkalan untuk mengumpulkan kekuatan militer. Tidak diragukan lagi, Federasi Douluo adalah yang paling canggih dalam hal senjata jiwa. Mengikuti perkembangan teknologi jiwa, jumlah pasukan tidak dapat digunakan untuk menentukan hasil perang modern. Sementara itu, Federasi mempercepat pembangunan kapal perang berukuran raksasa. Meskipun pesawat tempur jiwa terlibat dalam pertempuran jarak jauh, sulit untuk mempertahankan rute pasokan yang konsisten. Di sisi lain,
Kapal perang berukuran raksasa dikembangkan sedemikian rupa sehingga mereka mampu mengangkut pesawat tempur dan persediaan. Itu akan menjadi senjata strategis untuk serangan militer terhadap Do Spirit Empire dan Star Luo Empire. Kampanye publisitas yang mempromosikan persiapan perang dilakukan secara intens. Menurut perkiraan Molan, itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk persiapan. Saudari Molan, jika Federasi melakukan perang, mungkinkah bahwa Federasi tidak berencana untuk membersihkan urusan internalnya? Jika masalah dengan Roh Kudus pemujaan tidak diurus, apa yang akan dilakukan Federasi ketika Roh Kudus Cult menciptakan masalah di dalam Federasi ketika perang sedang berlangsung? Petik 2. Molan berbicara dengan senyum pahit, pertanyaan Anda adalah taktik kami untuk menggembar-gemborkan fraksi Hawk saat ini. Namun, Roh Kudus Cult cerdas dan pendiam. Tidak ada cara kita bisa terlibat tanpa memiliki informasi yang akurat. Fraksi Hawk idenya adalah kita tidak bisa berhenti makan karena takut tersedak. Kita tidak bisa membiarkan Roh Kudus memengaruhi seluruh strategi Federasi. Petik 2. Fraksi Hawk sekarang mendukung penelitian dalam eksplorasi kosmik. Mereka menganjurkan penelitian pesawat luar angkasa juga. Mereka juga telah mengusulkan untuk mencari planet yang cocok untuk umat manusia. Karena itu, seluruh sumber daya benua semakin menipis. Tidak ada banyak sumber daya yang tersisa untuk penelitian setelah memenuhi kebutuhan benua. Di sisi lain, benua bintang Luo dan benua roh dipenuhi dengan sumber daya yang melimpah. Untuk pengembangan umat manusia, perang diperlukan karena kedua kerajaan ini tidak akan pernah memberi kita sumber daya mereka. Hanya dengan menyatukan seluruh planet Douluo, kita akan dapat mengembangkan teknologi jiwa yang lebih baik untuk menaklukkan alam semesta. Petik 2. Tang Wulin terdiam, tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa pernyataan fraksi Hawk membuat poin yang valid. Namun demikian, rakyat jelata akan menjadi yang pertama menderita ketika perang dimulai. Warga Kekaisaran Do Spirit dan Star Luo Empire juga merupakan bagian dari umat manusia yang berasal dari benua Douluo pada awalnya. Mereka juga lahir dari leluhur yang sama. Bagaimana seseorang bisa dengan hati-hati membahayakan mereka? Molan berbicara dengan senyum pahit, manuver fraksi Hawk mendapat dukungan dari fraksi independen. Selain itu, mereka telah menerima dukungan rakyat jelata juga. Lagi pula, perang tidak dilakukan di benua kita, tanah dan itu tidak akan menghasilkan banyak kerugian bagi orang-orang kami. Ini adalah alasan utama mengapa mereka bersedia menerima proposal ini. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Semua perang saling menghancurkan. Ini adalah rencana jangka pendek. Karena Roh Kudus mampu menghancurkan kota Shrek, mungkin mereka dapat menghancurkan kota kita. Jangan berurusan dengan musuh yang tangguh terlebih dahulu, tapi mereka sudah belum menemukan strategi. Ini benar-benar. Molan menghela nafas. Tidak ada gunanya mengomentari ini lagi. Perang pasti akan terjadi. Fraksi Hawk telah menyebutkan bahwa Balai Dewa Perang akan bekerja sama dengan Pagoda Roh untuk menjaga Federasi dalam berurusan dengan pemujaan Roh Kudus kapan saja. Selain itu, saya bersedia memikul tanggung jawab jika terulangnya pembantaian Roh Kudus. Kami tetap diam dalam hal ini. Petik 2. Tang Wulin berbicara, jadi, apakah fraksi DOF memiliki strategi tindak lanjut untuk berurusan dengan fraksi Hawk? Molan menggelengkan kepalanya. Kami belum menemukan terobosan yang efektif, jadi kami hanya bisa melindungi kekuatan kami sebanyak mungkin saat ini. Itu juga mengapa saya tidak punya pilihan selain mengakui insiden dengan klan Shen sebelumnya. Wulin, kekuatan dari satu orang terlalu kecil. Bahkan jika Anda mampu tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik kelas atas di masa depan, Anda masih sendirian. Jangan pernah bertindak berdasarkan dorongan hati. Petik 2. Tang Wulin mengangguk pelan. Mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah dan aku akan melakukan kepatutan dalam apapun yang aku lakukan. Lagi pula, kupikir aku sudah menemukan cara untuk menghadapi semua ini juga. Kakak, aku akan pergi sekarang. Kami akan tetap berhubungan. Petik 2. Molan menemaninya sampai di luar gedung. Dia menatap sosok Tang Wulin yang pergi saat dia naik mobil sewaan. Dia berseru di dalam hatinya, "Oh saudaraku, kamu masih sangat muda, namun kamu terlalu banyak membebani dirimu." Tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantunya saat ini. Tang Wulin segera mulai bermeditasi ketika ia kembali ke kediamannya. Dia akan mengulangi pemikirannya dan melakukan perbaikan tertentu pada beberapa rencana awalnya. Itu,
Tentu saja, penting untuk membangun kembali Akademi Shrek. Jelas tidak ada gunanya menyangkal ini. Namun, sepertinya mustahil baginya untuk mencapai ide awalnya karena dia tidak dapat membangun kembali Akademi hanya dengan memanggil para pendukung Akademi Shrek dan mengajukan permohonan kepada publik. Bab 1147 banding 1147. Seperti yang disebutkan oleh Molan, Tang Wulin akan menghadapi kekuatan besar di seluruh benua jika dia melanjutkan pembangunan kembali Akademi Shrek. Tanpa persiapan dan jaminan yang memadai, Akademi tidak akan memiliki kehadiran yang kuat dan tegas. Jika dia tidak bisa melakukannya secara terbuka, lalu, bagaimana dengan diam-diam? Meskipun informasi dari Molan tidak terlalu optimis, itu tetap membantu Tang Wulin. Paling tidak, itu akan memaksanya untuk lebih bijaksana dalam tindakannya dan cenderung bertindak secara impulsif. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin yang membuat ekspresi yang lebih sehat. Jika Roh Kudus Cult mampu menyembunyikan diri dengan baik, mengapa Tang Wulin tidak diizinkan untuk menyembunyikan Shrek juga dengan dukungan dari Sekte Tang? Bagaimanapun, ia memutuskan untuk kembali ke kota Shrek untuk menilai situasi. Tang Wulin memahami pentingnya informasi yang ingin ia kumpulkan dari perjalanan ke Minggu. Selanjutnya, ia akan melaksanakan rencananya selangkah demi selangkah. Keesokan paginya, Tang Wulin membawa Long Yuxue dan teman-temannya saat mereka naik kereta jiwa yang terpisah dan langsung menuju ke bekas situs kota Shrek. 27 orang di unit pergi ke 5 mobil yang berbeda. Tang Wulin bersama Long Yuxue menyamar sebagai pasangan. Selain Tang Wulin yang memakai makeup dan menggunakan kartu identitas palsu yang bernama Long Yue, sisanya dari mereka mempertahankan identitas mereka yang sebenarnya karena identitas mereka kurang sensitif. Tang Wulin duduk di kereta jiwa dan melihat pemandangan yang lewat dengan kecepatan penuh. Dia dipenuhi dengan emosi. Dia mengantisipasi kesempatan untuk membalaskan dendam kepada guru dan teman sekolahnya yang sudah meninggal dari Akademi Shrek jika Sekte Roh Kudus membajak kereta sekarang. Namun, sudah lama sejak kultus Roh Kudus meluncurkan serangan teroris yang mengejutkan. Mereka hanya muncul sekali di Blood God Army. Agak membingungkan karena mereka tidak menemukan pukulan dahsyat, namun mereka menghilang begitu tiba-tiba. Tang Wulin merasa bahwa Roh Kudus Pemujaan sedang meredakan kehadirannya untuk memicu perang. Kekuatan militer dan pasukan federasi di dalam pasti akan dikerahkan membuat federasi rentan ketika perang dilancarkan. Pada saat itu, malapetaka yang dihasilkan akan menjadi lebih parah ketika Roh Kudus Cult melancarkan serangan teroris. Untuk membangun kembali Shrek, Tang Wulin perlu memantau berbagai kekuatan eksternal sehingga mereka akan bertindak sebagai check and balance satu sama lain. Dengan cara ini, mereka tidak akan mengganggu pemulihan Akademi. Sementara itu, Tang Wulin dapat menghancurkan biang kerok dari pemujaan Roh Kudus. Langkah pertama selalu yang paling sulit. Tidak diragukan lagi, dalam kondisi pikirannya saat ini, Tang Wulin mendapati keadaan sulit memang. Terutama setelah pertukaran informasi dengan Molan, dia cukup mengerti bahwa dia tidak boleh terburu-buru prosesnya karena hanya akan mengakibatkan reaksi berlebihan. Mereka adalah satu-satunya sisa yang tersisa dari Akademi Shrek, sehingga mereka tidak mampu melakukan kesalahan. Mereka perlu bertindak hati-hati dan menghabiskan waktu yang lama untuk membodohi diri sendiri dan tidak membabi buta mengambil risiko. Bagaimanapun, Tang Wulin dan rekan-rekannya masih jauh dari dianggap kuat. Sama seperti Tang Wulin selesai menyamar, dia membawa unit naga darah saat mereka meninggalkan Minggu. Shen Xing duduk dengan murung di kamarnya. Lenyap, bocah jahat menghilang ke udara dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin? Sejak dia meninggalkan Molan tempo hari, dia diam-diam mengerahkan orang untuk memeriksa Tang Wulin. Bertentangan dengan harapannya, orang-orangnya berhasil mengimbangi Tang Wulin ketika dia meninggalkan gedung kantor Molan. Namun, Tang Wulin menghilang tanpa jejak, mirip dengan angsa liar yang terbang ke dunia yang tak terlihat, tepat setelah ia turun dari mobil di tengah jalan dan melewati pasar. Dari hari dia bertemu Tang Wulin dalam keadaan mabuk, dia menyadari bahwa bocah itu terampil dalam tata rias. Jadi, itu membuat pencariannya semakin sulit. Tidak mungkin. Tidak mudah untuk menangkapnya. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Petik 1. Setelah banyak pertimbangan, Shen Xing memutuskan untuk mencari Molan untuk penjelasan. Saudari Molan. Shen Xing tersenyum ketika dia membuka pintu ke kantor Molan. Kenapa kamu di sini lagi, gadis kecil? Ada apa? Oh benar,
Aku lupa memberitahu adikmu tentang kejadian kemarin. Kebetulan, kehadiranmu di sini mengingatkanku. Aku akan segera meneleponnya. Dia akan memanggil komunikator jiwa ketika dia berbicara. Sensing berputar melewati meja kantor dengan tergesa-gesa untuk meraih tangan Molan. Tolong jangan, saudari. Karena kamu lupa, buang saja angin itu. Tihi, aku di sini untuk menemuimu karena aku butuh bantuanmu. Molan menatapnya tajam. Dia berkata, ada apa? Bicaralah. Sensing berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya, bagaimana lagi jika bukan karena musuh bebuyutan saya itu. Saya tidak dapat menemukannya setelah pertengkaran kami tempo hari. Jika tidak, mengapa saya bertindak begitu impulsif dan memobilisasi militer untuk menangkapnya? Saudari, apakah Anda tahu keberadaannya? Saya sekarat karena cemas untuk mencarinya. Petik 2. Molan menatapnya dengan senyum licik. Apakah dia benar-benar pacarmu? Sing kecil, kamu seorang gadis yang baik. Persahabatan klan kami tersebar dari generasi ke generasi. Ceritakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Biarkan aku mengajukan pertanyaan sederhana dulu. Apakah kamu tahu namanya? Kamu tahu siapa dia? Petik 2. Sensing tertegun sejenak. Dia kemudian menjawab dengan marah, dia adalah siswa dari Akademi Shrek. Tentu saja, saya tahu itu. Saudari, dia curiga bahwa Molan memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tang Wulin. Molan menghela nafas lembut. Little Sing, ada beberapa orang yang tidak boleh kamu ajak terlibat. Aku bisa mengatakan bahwa kamu menyukainya, tetapi kamu harus tahu bahwa mencintai orang seperti dia dapat memengaruhi kamu secara negatif selama sisa hidupmu. Bahkan keluargamu tidak akan menyetujui hubungan Anda. Saya yakin Anda tahu tentang masalah ini dengan Akademi Shrek. Jika Anda benar-benar berharap dengan baik, maka, yang terbaik adalah Anda tidak menyebutkan pertemuan Anda dengannya dengan yang lain. Dia memiliki identitas yang berbahaya, cukup banyak orang yang mencarinya juga. Petik 2. Sensing mengerutkan kening. Kakak, apa maksudmu? Sensing menghela nafas. Aku tidak seharusnya memberitahumu detailnya. Aku hanya bisa mengatakan dia bukan untukmu. Mencintainya mirip dengan ngengat terbang yang melesat ke dalam api. Kemungkinan besar, kau mungkin berakhir sebagai bubuk atau abu yang dihancurkan, jalan untukmu. Petik 2. Tidak, aku tidak percaya itu. Lagi pula, aku tidak mencintainya, aku hanya, pada titik ini, Sensing tiba-tiba menghentakkan kakinya ketika dia berteriak marah, apakah dia memberitahumu segalanya? Molan memandang ke arahnya dengan tatapan terbakar. Bagaimana menurut Anda? Sensing berbicara dengan putus asa, di mana dia? Saya ingin bertemu dengannya dan bertanya langsung kepadanya. Dia. Molan menatap Sensing dengan mata lembut. Dia berdiri dan menepuk kepala Sensing. Gadis bodoh, aku sudah melalui semua itu sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang keinginanmu? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Namun, lupakan dia. Dia itu racun bagimu. Apakah kamu tahu bagaimana berat tanggung jawabnya adalah setelah Shrek Academy dihancurkan? Dia hampir tidak bernapas memikul tanggung jawab ini. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta padamu? Lagi pula, statusmu tidak cocok. Bagaimana kamu akan menghadapi kakek, ayah, dan saudara perempuanmu jika kamu mendapatkan terlibat dengan dia? Jika seorang gadis tercinta dari Sen Clan menikah dengan seorang siswa dari Akademi Shrek, apakah Anda tahu bahwa itu mungkin merupakan pukulan yang menghancurkan klan Anda? Dapatkah Anda bayangkan seberapa parah dampaknya terhadap hubungan ini? Sesuatu yang Anda mampu hadapi. Petik 2. Jadi, menyerah saja. Sama sekali tidak mungkin bagimu untuk bersamanya. Lupakan dia dan jalani hidupmu. Tidak, Sensing tiba-tiba berteriak keras. Gigi putih mutiara menggigit bibir bawahnya. Dia tidak menyadarinya, tetapi matanya sudah dipenuhi air mata. Aku pasti akan menemukannya. Aku pasti akan menemukan itu. Aku akan membunuhnya dan membalas dendam padanya. Dia mundur perlahan ketika dia berbicara. Tiba-tiba, dia berbalik dan lari. Molan menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia menatapnya. Adik kecilku ini. Dia masih semenarik sebelumnya meski tidak melakukan apa-apa. Aku juga akan tertarik padanya, kalau saja aku 10 tahun lebih muda. Petik 1. Terlepas dari penampilan atau kemampuannya, dia menarik bagi lawan jenis. Namun,
dia menyebutkan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Saya bertanya-tanya siapa dia. Petik 1. Lupakan. Saya harus memberitahu Shen Yue tentang masalah ini. Molan dan Shen Yue adalah teman terbaik sejak masa mudanya ketika kedua klan memiliki hubungan yang erat. Kemudian, mereka berpisah dan memulai jalan yang berbeda ketika mereka lebih tua. Tidak diragukan lagi, Shen Yue lebih menonjol ketika dia masih muda, tetapi itu tidak mempengaruhi persahabatan mereka. Itulah sebabnya Molan memperlakukan Shen Xing seperti adik perempuannya. Shen Yue, ini aku. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Ini tentang Shen Xing. Di markas komando Garnison Minggu, Shen Yue merasa tidak enak setelah dia menutup telepon. Dia telah menemukan jalan kembali bahwa kakaknya bertingkah aneh. Dia memiliki perilaku aneh ini ketika dia berada di Korps Angkatan Laut North Sea pada awalnya. Dia menjadi semakin murung saat kembali. Bagaimana mungkin dia tidak tahu minum berlebihan Shen Xing? Untuk itu, dia telah menegurnya pada banyak kesempatan. Namun, Shen Xing hanya menangis dan memberitahu Shen Yue bahwa dia hanya mengalami kesulitan tidur di malam hari. Dia menderita insomnia parah dan tidak bisa tidur tanpa minum. Dia merasa akan segera mengalami gangguan mental. Bab 1148-1148. Merasa tak berdaya, dia hanya bisa mengikuti keinginan adik perempuannya. Bagaimanapun, Shen Xing tidak memiliki masalah dalam aspek lain. Setelah pengalamannya di Korps Angkatan Laut North Sea, ia menjadi lebih luar biasa setiap hari. Dia bahkan telah mencapai pangkat Raja Roh 5 Cincin. Dengan basis kultivasinya, bahkan jika dia mabuk, akan sulit untuk mengancamnya. Tentu, dia sangat percaya apa yang dikatakan Molan melalui telepon. Mungkinkah insomnia serius adik perempuannya adalah karena lelaki itu? Wajah tampan muncul di benak Shen Yue. Dia adalah seorang pemuda yang bermata cerah. Dia tampak tenang bahkan ketika dia menghadapi pasukan Korps Angkatan Laut North Sea. Shen Xing tidak tahu identitasnya. Namun, Shen Yue telah melakukan beberapa penyelidikan setelah perselingkuhan. Meskipun Molan tidak menyebutkannya sekarang, namanya muncul dalam pikiran Shen Yue. Tang Wulin, kurasa namanya adalah Tang Wulin, pemimpin Shrek Seven Monsters Shrek Academy saat ini. Dia belum mati. Bukankah dia mati dalam ledakan besar itu? Menurut informasi yang kami dapatkan, dia seharusnya berada di dalam Shrek Academy pada saat itu. Petik 1. Molan tidak menyadari bahwa dia tidak sengaja mengungkapkan fakta bahwa Tang Wulin masih hidup untuk sahabatnya. Justru karena dia tahu identitas Tang Wulin, ekspresi Shen Yue berubah masam. Adik perempuannya itu menyukai lelaki yang sulit. Apa yang dilakukan Tang Wulin di kota Mingdu? Apa yang dia rencanakan selanjutnya? Menilai dari pentingnya di Shrek Academy, tujuannya sejelas hari. Saya tidak bisa membiarkan adik perempuan saya terlibat dalam hal ini. Dia tidak bisa disesatkan olehnya. Petik 1. Laki-laki, bawakan aku Letnan Kolonel Shen Xing. Dimanapun dia berada, aku ingin menemuinya dalam waktu 1 jam. Dia pasti tidak bisa membiarkan saudaranya melakukan apa yang dia inginkan. Hal ini penting. Dia harus mengatasi masalah sejak awal sebelum sesuatu terjadi. Kereta ekspres jiwa adalah sarana transportasi yang paling nyaman. Tang Wulin membawa teman-temannya ke surga Dou City dengan aman dengan kereta api. Mereka hanya berhasil mencapai surga Dou City. Bekas pusat transportasi kota Shrek telah hancur di samping kota Shrek. Tidak ada yang berpikir untuk membangunnya kembali. Heaven Dou City tampaknya telah mendapatkan kembali daya tariknya. Itu masih memiliki tampilan dan suasana vintage. Ini menampilkan beragam karakteristik benua Douluo di zaman kuno. Prajurit tentara darah dewa ingin tahu tentang tempat ini. Sebagian besar dari mereka tidak pernah menginjakkan kaki di daratan, juga tidak melihat kota yang terlihat kuno. Mereka menjaga pandangan penasaran mereka, termasuk Long Yuxue. Saat mereka bergerak maju, Tang Wulin membuat semua orang melayang sambil menjaga jarak tertentu di antara mereka sendiri agar mereka tidak menarik perhatian. Dia cukup akrab dengan Heaven Dou City. Selain itu, markas asosiasi pandai besi ada di sini. Ayo cari tempat tinggal dulu. Yuxue, aku akan menyerahkan itu padamu. Kakak, apakah kamu akrab dengan Heaven Dou City? Tang Wulin bertanya pada Aruheng. Aruheng membelai kepalanya yang botak. Kurasa begitu. Aku sudah mengingatnya. Tang Wulin berkata, kalau begitu pergilah bantu Yuxue. Dia belum pernah ke sini sebelumnya.
Ada hal lain yang harus dilakukan. Kita akan tetap berkomunikasi dengan komunikator jiwa kita. Dia segera berbalik dan pergi. Jiang Wuyue tidak bisa membantu tetapi mengeluh, orang ini menjadi sangat tidak bertanggung jawab akhir-akhir ini. Anda bahkan tidak bisa melihat banyak dari dia belakangan ini. Diam. Long Yuxue menatapnya tajam. Jiang Wuyue mengangkat bahu dan menghela nafas. Ini tidak adil. Long Yuxue mengabaikannya. Setelah dia berdiskusi dengan Aru Heng, dia memimpin yang lain ke Heaven Dou City. Tang Wulin masuk dengan mobil sewaan dan pergi ke tempat yang dikenalnya. Dia memutar nomor di komunikator jiwanya. Sangat cepat, panggilan itu terhubung. Wulin, datang suara Zhen Hua. Tuan Paman, ini aku. Aku kembali. Apakah kamu di markas? Tang Wulin secara singkat menjelaskan kondisinya saat ini. Zhen Hua terdiam sesaat. Naiklah. Aku di sini. Datang melalui pintu belakang. 5 menit kemudian, Tang Wulin muncul di kantor Zhen Hua. Begitu dia memasuki kantor, dia melihat wajah-wajah yang akrab. Zhen Hua tidak sendirian. Gurunya, Mu Chen juga hadir. Guru, Paman Master, Tang Wulin maju 2 langkah dan ingin memberi hormat kepada mereka. Namun, Mu Chen berdiri dan menghentikannya. Orang baik, apakah kamu, Raja Naga Emas yang memasuki tantangan jaringan pertempuran Star Federal? Mu Chen berkata sambil tersenyum. Tang Wulin mengangguk. Mu Chen berkata, tidak buruk, Anda tidak mempermalukan saya. Dengan basis kultivasi Anda, saya pikir saya tidak akan bisa bersaing dengan Anda lagi segera. Namun, apakah Anda malas dalam penempaan Anda? Zhen Hua terkekeh, aku akan menjawab pertanyaan ini untuknya. Dia belum. Juga, dia akan segera melampauimu. Oh, bagaimana kamu tahu? Tanya Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Zhen Hua berkata sambil tersenyum, orang tua itu, Yao Ling meneleponku kemarin. Dia menyesali bahwa aku tidak memberitahunya tentang memiliki murid pintu tertutup yang luar biasa. Murid pintu tertutup ini bernama Gu Yue. Dia menunjukkan tingkat keterampilan penempaan yang hampir setara dengan Saint Craftsman peringkat ke-8. Anda memberitahu saya, bukankah dia akan melampaui gurunya sekarang? Petik 2. Peringkat 8. Kamu hampir di peringkat 8. Mu Chen kaget. Dia adalah Saint Craftsman peringkat ke-8. Dia tahu betapa sulitnya menjadi Saint Craftsman peringkat ke-8. Ketika dia mendengar bahwa Tang Wulin hampir berada di level ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tang Wulin berkata, saya pikir saya baru saja merasakannya baru-baru ini. Saya telah mencapai beberapa terobosan dalam kekuatan spiritual saya. Itulah mengapa indera saya terhadap logam menjadi lebih akut. Dia punya beberapa penyesalan. Sebenarnya, dia tidak menghabiskan banyak waktu dalam menempa selama waktu yang dihabiskannya di tentara Dewa Darah. Keterampilan penempaannya telah meningkat bersama dengan kekuatan spiritualnya yang telah diangkat ke alam domain spirit. Itu karena dia mendapat dukungan dari seluruh pesawat Douluo kontinen. Dia memiliki beberapa firasat tentang teori langit dan bumi yang dia terapkan dalam penempaannya. Begitulah cara dia meningkat dengan cepat. Jika dia ingin benar-benar mencapai tingkat peringkat ke-8, dia perlu melakukan lebih banyak upaya dan latihan dalam penempaannya. Tidak peduli apa, itu masih kabar baik. Aku memilih orang yang tepat. Seorang santo pengrajin berusia 20-an. Hahaha, Tuan Presiden, bisakah kamu percaya ini? Bahkan dalam ketenangannya, Mu Chen tidak bisa tidak menampilkan tampilan puas saat ini. Zhen Hua berkata dengan tajam, apakah kamu pikir hanya kamu yang berkontribusi pada perbaikan Tang Wulin? Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan pada Yao Ling? Dia muridku. Dia bahkan tidak menyebut kamu. Tang Wulin terdiam. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia adalah murid Zhen Hua sehingga kedengarannya lebih dapat diterima oleh Yao Ling. Jangan coba-coba melemparkan tulang di antara kami. Tidak ada gunanya. Murid saya adalah milikku. Anda dapat mengiler semua yang Anda inginkan. Mu Chen tidak mengambil umpan. Zhen Hua mendengus. Dia memandang Tang Wulin dan berkata, Wulin, apa yang membawamu ke sini? Jangan puas hanya karena kamu telah mendapatkan beberapa hasil. Kamu harus tahu apa yang harus kamu hadapi di masa depan. Ini jelas bukan sesuatu yang kamu dapat menangani dengan basis kultivasi Anda saat ini. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Aku mengerti itu, Paman Master. Namun, aku benar-benar harus mulai membuat persiapan.
Aku tidak pernah berpikir bahwa aku dapat mulai membangun kembali Akademi Shrek sekarang, tapi aku harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Aku ingin lebih memahami tentang benua, termasuk kondisi kekuatan besar. Saya juga ingin tahu berapa banyak tenaga yang dapat kita mobilisasi dari Shrek. Di atas segalanya, saya harus terbiasa dengan kondisi Tangsek. Semua ini membutuhkan waktu. Itu sebabnya saya kembali lebih dulu. Saya berencana untuk mengunjungi sisa-sisa kota Shrek nanti untuk mensurvei lahan tersebut. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi gelap. Adegan dari Atlas Douluo melindungi mereka dari ledakan pamungkas di saat-saat terakhir muncul di benaknya. Zhen Hua mengangguk. Waktu telah berubah. Kamu harus sangat berhati-hati. Bahkan hubungan kita tidak sepenuhnya aman. Bagaimana setelah kunjunganmu ke Shrek City? Aku ingin mendengar tentang rencanamu. Tang Wulin berkata, setelah itu, saya akan memfokuskan upaya saya pada peningkatan diri dan menghubungkan dengan segala bentuk kekuatan yang dapat saya gunakan. Jangan khawatir, saya tidak akan bertindak gegabah. Jika saya akan melakukan sesuatu besar, aku akan memberitahumu sebelumnya. Petik 2. Bab 1149-1149. Zhen Hua berkata, tidak peduli apapun yang Anda dapatkan dukungan kami. Namun, Anda harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu Sekte Tang, kekuatan lain, atau bahkan kita yang ingin mendukung Anda, saya khawatir tidak ada yang akan bergerak untuk membantu Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah Anda memahami hal ini? Kami tidak hanya menjadi bijaksana untuk perlindungan kami sendiri, yang lebih penting, kami bertanggung jawab untuk lebih dari sekedar diri sendiri. Aku mengerti, Tang Wulin mengangguk. Zhen Hua berkata, jika itu 10.000 tahun yang lalu, banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan dengan kekuatan individu tertinggi sendirian. Saya akan menyarankan Anda untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan Anda sampai Anda setidaknya judul Douluo. Anda mungkin bahkan ingin berkultivasi sampai Anda seorang limit Douluo sebelum Anda berpikir untuk memulihkan Shrek. Namun, dengan kemajuan dalam teknologi jiwa, saya khawatir bahkan judul Douluo tidak akan terkalahkan lagi. Jika tidak seperti itu, tidak ada yang bisa menghancurkan Akademi Shrek. Itu juga mengapa sikap tentara sangat penting. Anda harus mendapatkan dukungan militer sebanyak yang Anda bisa. Pada saat yang sama, berhati-hatilah dengan spirit pagoda. Bahwa Qiangu Dongfeng adalah orang yang ambisius, dapat dikatakan bahwa klan Qiangu adalah dermawan terbesar setelah kehancuran Akademi Shrek. Pagoda roh juga melepaskan jiwa roh hitam dan sangat mengurangi harga jiwa roh ungu buatan. Itu seperti matahari saat tengah hari sekarang, jadi yang terbaik adalah untuk tidak risiko pergi untuk sementara waktu terhadap mereka. Petik 2. Mu Chen meregangkan anggota tubuhnya. Sedangkan untuk penempaanmu, jika kamu membutuhkannya, pamanmu dan aku akan mendukungmu. Aku pikir kamu berada di level di mana kamu bisa menahan armor perang 3 kata sekarang, kan? Lengkapi pertempuran 3 kata kamu baju besi sesegera mungkin. Tidak perlu memaksakan diri ketika Anda telah menjadi judul Douluo di masa depan. Biarkan pamanmu menempa set logam surga Refinite untuk Anda gunakan saat ini. Ketika Anda cukup terampil, Anda dapat membuat sendiri set lain. Petik 2. Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi merasa terhina setelah mendengar ini. Apa maksudmu untuk saat ini? Apakah penyempurnaan surgawiku seburuk itu? Mu Chen berkata dengan ekspresi mencemooh, itu adalah apa adanya. Jika Anda tidak beruntung saat itu, tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai tingkat perbaikan surga. Perasaan menyenangkan menyebar dalam hati Tang Wulin ketika dia melihat guru dan pamannya bertengkar satu sama lain. Dia belum merasakan kehangatan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Baiklah, jangan bicara tentang hal-hal ini. Wulin, karena kamu hampir di peringkat ke-8 datang sekali lagi sebelum kamu pergi, kata Zhen Hua kepada Tang Wulin. Tanpa ragu, dia ingin memberi Tang Wulin beberapa petunjuk. Hampir mencapai peringkat 8 dan benar-benar melangkah ke peringkat 8 adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, itu masih merupakan langkah yang sangat penting. Jika dia meletakkan dasar yang kuat untuk peringkat ke-8-nya, kemungkinan dia menjadi pengrajin surgawi di masa depan akan lebih tinggi. Meskipun Tang Wulin sudah menjadi Saint Craftsman di usia 20-an, Mu Chen atau Zhen Hua tidak pernah mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi Divine Craftsman. Pangkat pengrajin surgawi adalah jurang alami yang sangat besar bagi seorang pengrajin Saint.
Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang luar biasa, ia tidak akan pernah melakukan lompatan tidak peduli seberapa keras ia bekerja. Mu Chen telah terjebak pada tahap itu selama 20 tahun sekarang dan dia belum mencapai terobosan. Peluang Tang Wulin jauh lebih tinggi daripada dia, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia pasti akan mencapai ketinggian itu. Baik, kamar penempaan eksklusif Zhenhua tidak diragukan lagi yang terbaik di Federasi. Itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suara-suara penempaan hanya bisa terdengar di dalam ruangan. Itu juga kualitas terbaik dalam hal sifat defensif. Tang Wulin dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah tempat favoritnya. Logam langka yang melapisi kedua dinding itu cukup untuk membuatnya ngiler. Dia telah melihat beberapa logam langka yang dimiliki Zhenhua hanya dalam gambar. Itu semua adalah harta langka yang tak ternilai harganya. Hanya pengrajin surgawi seperti Zhenhua yang bisa memiliki sesuatu seperti ini. Zhenhua tersenyum ketika dia melihat mata tajam Tang Wulin. Jika kamu bisa menerobos ke peringkat pengrajin surgawi, semua yang aku miliki di sini akan menjadi milikmu, seluruh bengkelku. Bagaimana kedengarannya? Benarkah? Mata Tang Wulin menyala. Sebagai pelit yang berpengalaman, mendapatkan barang langka sebanyak itu seperti membuat surga jatuh ke pangkuannya. Terlebih lagi, logam langka ini bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Meja tempat Zhenhua juga terbuat dari logam Soul Refined. Itu bahkan dilapisi dengan lapisan logam surga Refined. Bahkan serangan habis-habisan limit Douluo mungkin tidak dapat menghancurkannya. Untuk pandai besi peringkat rendah, penempaan di atas meja penempaan ini tidak berbeda dengan penempaan di atas meja penempaan biasa. Namun, untuk Saint Craftsman dan di atas, tingkat keberhasilan mereka dapat dinaikkan setidaknya 10%. Petik 2. Hampir semua produk Zhenhua's Heaven Refined dibuat di sini. Nilai bengkel penempaan ini tidak terbayangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan menggunakan uang saja. Jangan tertipu. Jika dia memberi Anda segalanya di sini, itu berarti bahwa tanggung jawabnya juga akan jatuh ke tangan Anda. Ini milik asosiasi pandai besi dan bukan milik pribadinya. Mu Chen mengingatkan Tang Wulin dari samping. Zhenhua memelototinya, merasa malu dan marah. Kenapa kamu seperti orang bodoh? Karena kamu tidak menginginkannya, apakah kamu tidak membiarkan orang lain memilikinya? Mu Chen tersenyum. Aku sudah mendapatkan apa yang paling aku inginkan. Jika kamu sudah membuat pilihan, kamu tidak harus menyesalinya. Zhenhua tersenyum pahit. Saya sudah menyesal selama beberapa dekade, tetapi apa gunanya itu? Kita tidak dapat memutar balik waktu. Juga, bahkan jika saya harus memilih lagi, saya pikir saya akan membuat pilihan yang sama. Itulah saya sehingga saya hanya bisa desah putus asa. Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Master, jika saya menerima bengkel penempaan ini, apakah itu berarti bahwa saya harus menjadi presiden asosiasi pandai besi? Zhenhua tersenyum. Kenapa tidak? Tidakkah kamu pikir sudah saatnya tuan pamanmu menemukan pengganti untuk dirinya sendiri? Aku tahu kamu memiliki banyak hal, tetapi jangan khawatir. Aku tidak akan mengikatmu ke asosiasi kami. Namun, masih perlu bagimu untuk membawa gelar itu. Lagi pula, jika kamu bisa menerima bengkelku, kamu sudah akan menjadi pengrajin surgawi. Asosiasi membutuhkan pengrajin surgawi untuk memimpinnya. Petik 2. Oke, aku akan berjanji padamu. Tang Wulin menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Mu Chen dan Zhenhua sedikit terkejut. Mereka mengenal Tang Wulin dengan sangat baik. Meskipun dia masih muda, dia jelas bukan orang yang terburu-buru dalam urusan bisnis. Meskipun Zhenhua memiliki banyak hal baik di sini, sebagai Saint Craftsman, bukan tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan logam langka ini jika ia memutuskan untuk melakukannya. Ketika Tang Wulin melihat ekspresi terkejut gurunya dan paman guru, dia mengungkapkan senyum. Aku siapa aku hari ini karena bimbingan hebat yang diberikan guru dan pamanku kepadaku. Ini juga buah dari pengasuhan asosiasi pandai besi. Jika asosiasi membutuhkan bantuan di masa depan, bagaimana aku tidak bisa menawarkannya? Sebagai murid, saya harus membantu memikul kekhawatiran para guru dan senior saya. Petik 2. Zhenhua tertawa terbahak-bahak. Kamu pria yang baik. Kata-kata baik. Sangat bagus. Sangat bagus. Namun, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Wulin, kamu sudah dewasa. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wulin berbicara dalam hatinya,
dia juga tahu bahwa dengan gerakan ini asosiasi pandai besi akan diikat bersama dengan Tang Wulin sampai batas tertentu. Jika dia ingin mulai membangun kembali Shrek di masa depan, bagaimana mungkin asosiasi itu tidak menyumbangkan kekuatannya? Dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dengan persetujuannya yang jujur terhadap proposal tersebut memukul dua burung dengan satu batu. Dia benar-benar tumbuh dewasa. Dia tidak lagi murni. Tang Wulin berjalan ke meja tempa. Paman Master, logam apa yang harus saya tempa? Bahkan untuk soul refinement yang sama, jika itu dilakukan pada logam yang berbeda kesulitan penempaan juga akan sangat berbeda. Zhen Hua mengayunkan tangannya. Sepotong logam terbang dari rak di samping dan jatuh ke meja tempa. Gunakan ini. Ini milikmu jika penempaan berjalan baik tetapi jika kamu gagal memuaskan aku, kamu akan membayar untuk logam. Tang Wulin melihat ke bawah. Dia langsung terkejut setelah melihat logam itu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Zhen Hua. Paman Master, ini terlalu berharga. Logam yang dihadirkan di hadapannya di atas meja tempa bisa menempati peringkat 3 teratas di antara ratusan logam di ruang tempa ini dengan harga saja. Dalam hal kelangkaan, tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah yang paling langka. Lebih penting lagi, logam langka ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Tang Wulin. Dia sudah menyiapkan logam yang ingin dia gunakan untuk armor pertempuran 3 kata. Yang tersisa baginya adalah menggabungkan mereka dengan armor perang 2 kata saat ini, membukanya kembali, dan kemudian menuliskan susunan inti ke mereka. Logam langka di depannya paling berguna sebagai media. Itu bisa meningkatkan kohesi logam apapun hingga tingkat maksimum. Dengan kata lain, dengan penambahan logam langka ini, tidak peduli berapa banyak logam yang digunakan untuk menempa paduan, tingkat keselarasannya akan 100%. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa menempa sekering harus berhasil. Meski begitu, itu akan sangat mengurangi kesulitan penempaan sekering. Logam di depannya berwarna biru muda. Ada benda seperti benang emas di dalamnya. Benang emas dalam air biru, Metal Water Harmonizer. Itu namanya. Itu mengandung atribut elemen logam dan air pada saat yang sama. Itu juga sempurna menyelaraskan dua elemen. Itu memiliki ikatan yang kuat dengan logam lain dan dapat bergabung dengan sejumlah logam untuk menjadi satu dengan mereka. Namun karena kelangkaannya, nilainya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan logam. Itu sebabnya tidak ada yang mau membiarkannya menjadi paduan. Bab 1150 banding 1150. Setelah beberapa generasi penelitian ahli jiwa, akhirnya ditemukan bahwa aplikasi terbesar Metal Water Harmonizer adalah untuk digunakan sebagai media selama penempaan sekering. Tang Wulin hanya melihat logam langka ini di bengkel Zhen Hua. Pada masa-masa biasa bahkan Zhen Hua sendiri tidak akan menggunakannya. Jika itu adalah harta langka bahkan untuk pengrajin surgawi maka nilainya tidak terpikirkan. Potongan logam kecil ini bisa dibandingkan dengan mesya surgawi dalam nilai. Zhen Hua ingin memberinya logam yang begitu berharga. Tanpa ragu, Zhen Hua ingin dia menambahkan lebih banyak jenis logam ketika dia memadukan armor tempur 3 kata untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Begitulah tuan pamannya mencintainya. Paman tuan, ini terlalu berharga. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pikirannya. Zhen Hua dengan tajam berkata, apakah kamu pikir itu sudah menjadi milikmu? Kamu mengambil tugas ini terlalu ringan. Sebelum kamu menggunakan Metal Water Harmonizer sebagai media roh dari peringkat tertentu, kamu harus memalsunya ke peringkat tersebut sebelumnya. Ini logam dengan probabilitas terbanyak. Tidak mudah untuk Soul Refine itu. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan memberikannya kepada Anda jika mungkin untuk itu adalah surga yang disempurnakan? Petik 2. The Metal Water Harmonizer tidak bisa menjadi surga yang disempurnakan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang ini. Dia menduga bahwa misteri seperti itu hanya akan diketahui oleh pengrajin surgawi seperti tuan pamannya. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk mencoba Heaven Refining Metal Water Harmonizer. Metal Water Harmonizer sangat berharga sehingga orang-orang biasa akan menguncinya di brankas bahkan jika mereka hanya memiliki sepotong kecil saja. Siapapun yang akan memikirkan Heaven Refining itu tidak diragukan lagi adalah pakar top di benua itu. Secara alami, mereka tidak akan menyebarkan informasi seperti ini untuk mengurangi harga Metal Water Harmonizer. Kamu bisa mulai sekarang. Jika kamu berhasil Soul Refine, maka itu akan menjadi milikmu. Kalau tidak,
Aku akan mengambilnya kembali, kata Zhenhua dengan ekspresi serius. Baiklah, Tang Wulin tidak menolak tawaran itu lagi. Dia sebenarnya sangat membutuhkan Metal Water Harmonizer. Jika dia memilikinya, dia setidaknya bisa menambahkan 2 logam lagi ke dalam rencana semula untuk menggabungkan 4 logam untuk baju tempur pertempuran 3 kata. Tempas sekering dari 6 logam adalah apa yang dia inginkan untuk waktu yang lama. Tempas sekering dari 6 logam sangat langka bahkan di antara armor pertempuran 4 kata. Itu bisa sangat memperkuat armor pertempurannya. Dengan Metal Water Harmonizer, tingkat keberhasilan akan sangat meningkat. Dia bahkan bisa meningkatkan tingkat harmoni logam dan meletakkan dasar yang kuat. Selama dia bisa menyelesaikan menempa armor pertempuran 3 kata seperti itu, Tang Wulin yakin bahwa dia bisa bertarung dengan seorang ahli peringkat Douluo peringkat bahkan jika lawannya memiliki baju besi pertempuran dengan peringkat yang sama. Dia menyiapkan Metal Water Harmonizer dan meletakkannya di tengah meja tempa. Tang Wulin tidak terburu-buru untuk memulai penempaannya, juga tidak mengalsinasi itu. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya dan merasakan logam dengan kekuatan rohaninya. Kekuatan spiritual ranking rohnya seolah-olah memiliki substansi. Itu mengelilingi dan menutupi Metal Water Harmonizer. Dia diam-diam merasakan kekhasan dan vitalitasnya. Zhenhua dan Mu Chen berdiri tidak jauh di belakangnya. Mu Chen masih baik-baik saja karena dia tidak merasakan apa-apa namun ekspresi Zhenhua berubah. Ada sedikit kejutan di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan judul Douluo yang kuat dalam hal kekuatan tempur individu, sebagai pengrajin surgawi dia jelas tidak kalah dengan yang dalam hal kekuatan spiritual. Tanpa landasan kekuatan spiritual dari domain roh, tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan Heaven Refinement. Karena bakatnya yang luar biasa sehubungan dengan kekuatan spiritualnya, ia mampu menjadi pengrajin surgawi. Karena itulah saat Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya, Zhenhua merasakan kekuatan spiritual yang besar itu. Selain itu sempurna bergabung dengan dunia luar. Apakah itu bukan karakteristik dari domain roh? Dalam rentang tertentu, kekuatan spiritual domain roh dapat menghasilkan efek yang memungkinkan seseorang untuk merasakan hal terkecil dari keberadaan orang baik. Tidak heran dia mencapai terobosan dengan kecepatan cepat. Untuk berpikir bahwa kekuatan spiritualnya sudah pada tingkat seperti itu. Itu luar biasa. Sementara dia memujinya dalam hatinya, Zhenhua tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Keyakinannya pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi pengrajin surgawi di masa depan meningkat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Zhenhua membuat tanda pada Mu Chen di sebelahnya. Mu Chen pada awalnya tidak mengerti, tetapi ketika Zhenhua memproyeksikan suaranya kepadanya, dia juga tidak bisa menahan matanya yang menonjol. Sebagai Saint Craftsman peringkat 8, kekuatan spiritualnya masih beberapa langkah dari Spirit Domain. Ini juga salah satu alasan penting mengapa tidak mungkin baginya untuk mencapai peringkat sebagai pengrajin surgawi dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak pernah berharap Tang Wulin telah mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan. Tang Wulin tidak memperhatikan pertukaran antara Zhenhua dan Mu Chen. Semua perhatiannya tertuju pada Metal Water Harmonizer di depannya. Merasa dengan kekuatan spiritualnya dan melihat dengan matanya adalah hal yang sangat berbeda. Metal Water Harmonizer ini penuh energi dalam indera kekuatan rohaninya. Apakah ia memiliki sumber kehidupannya sendiri? Dengan kata lain, logam itu sudah dalam kondisi yang mirip dengan yang telah dimurnikan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dengan ini? Ketika dia hati-hati melihatnya, dia bisa melihat bahwa struktur internal Metal Water Harmonizer sangat stabil, tetapi sangat aktif juga. Perpaduan unsur logam dan air tanpa cacat. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, elemen logam mengalir dan tak henti-hentinya berubah di bawah penutup elemen air. Itu terus mengubah struktur gelombangnya. Bahkan logam paling tidak stabil yang pernah dilihat Tang Wulin tidak dapat dibandingkan dengan Metal Water Harmonizer sebelumnya. Vitalitasnya dapat digambarkan sebagai arus. Tampaknya memiliki ruang khusus di mana unsur-unsur logam dan air berputar satu sama lain dalam gerakan bolak-balik saat mereka mengalir dan berubah. Ini terlalu menarik. Ujung bibir Tang Wulin sedikit terangkat. Dia tidak berkecil hati dengan tingkat kesulitan yang tinggi yang ditimbulkan oleh penempaan itu. Sebagai gantinya, dia gatal untuk mencobanya. Yang lain tidak bisa memahami kedalamannya, tetapi dia bisa merasakan transformasi real time dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tanpa ragu,
Transformasi Metal Water Harmonizer tidak teratur. Jika itu adalah pandai besi biasa yang melakukan penempaan, dia tidak akan bisa memahami karakteristik khususnya. Bahkan 100 Refinement atau 1000 Refinement akan sangat sulit, apalagi Soul Refinement. Itu berbeda baginya. Karena itu adalah logam elemental fusion yang seperti organisme hidup, ia dapat mencoba mengendalikan unsur logam dan air dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak harus membekukan gerakan mereka, dia hanya perlu membantu mereka membangun aliran reguler mereka untuk membantunya dalam menempa. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah memancar keluar saat dia memikirkan hal ini. Itu mengitari Metal Water Harmonizer dengan cara bolak-balik dan menyelimutinya. Tanpa henti berdenyut dan menyerbu saat mencoba mempengaruhi logam dengan cara apapun. Dari perspektif Mu Chen, dia bisa melihat bahwa lapisan halo emas dan kebiruan telah mulai muncul di permukaan Metal Water Harmonizer yang indah. Lingkaran halo tergantung di atas logam seperti lapisan uap air. Lingkarannya mulai bergetar. Itu tidak terlalu kejam dan masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang baik, Mu Chen berpikir dalam hatinya. Tentu saja, dia punya cara untuk menempa Metal Water Harmonizer. Namun, tidak mungkin dia bisa mempengaruhi logam dengan kekuatan spiritualnya seperti Tang Wulin. Ini di luar kemampuannya, tetapi Tang Wulin melakukan hal itu. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dua garis keunguan yang tampaknya memiliki substansi tiba-tiba keluar dari matanya seperti listrik. Itu adalah mata setan ungu. Mata setan ungu adalah keterampilan serangan spiritual. Itu bukan hanya cara meningkatkan kekuatan mata, tetapi juga cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang. Tang Wulin tidak mampu menumbuhkan mata setan ungu sampai batas tertinggi, tetapi setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan menjadi spirit domain, mata setan ungunya telah maju ke tahap ketiga. Ada total 4 tahap untuk mata setan ungu, yaitu, survei, detail, biji mustard, dan tanpa batas. Bab 1151-1151. Setelah dia memasuki tahap ketiga, Mustard Seed, Tang Wulin sudah bisa mengendalikan kekuatan rohaninya semudah lengan memerintahkan jari. Dia juga mampu melihat makhluk yang sangat kecil dengan matanya. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari mata iblis ungunya, tampaknya menyelimuti semua logam, memberikan permukaan kilau samar. Ketika dioleh Purple Demon Eyes, Metal Water Harmonizer segera mengeluarkan desas-desus. Seketika, ada kilau cahaya emas dan kebiruan yang mewarnai seluruh ruang tempa. Tang Wulin mengangkat kedua tangannya, dan kedua palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini bukan yang terbaik dari segi materialnya. Itu hanya terbuat dari heavy silver, salah satu logam langka yang paling umum. Namun, palu perak berat ini telah bersamanya sejak dia mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penempaannya. Mereka juga telah mengalami pengorbanan darah dan terhubung dengan roh dan garis keturunannya. Dia telah menempa mereka selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai peringkat mereka saat ini. Itu adalah sepasang palu tempa yang paling cocok dengan Tang Wulin. Permukaan palu memancarkan cahaya lembut. The Silver berat tampaknya telah hidup. Tang Wulin bahkan tidak mengalsinasi Metal Water Harmonizer sama sekali. Sepasang palu heavy silver jatuh dengan berani seperti meteor mengejar bulan. Dang, dang, palu perak parah menabrak Metal Water Harmonizer. Itu segera membuat cahaya biru emas Harmonizer bersinar lebih terang. Untuk sesaat, lampu emas dan biru menyala di mana-mana. Itu membuat orang-orang di dalam ruangan merasa seolah-olah mereka dalam keadaan pingsan. Palu perak berat di tangan Tang Wulin juga menyala segera setelah mereka mengenai Harmonizer. Cahaya perak cemerlang itu menyilaukan dan memberi perasaan dominasi langit. Dalam hal sifat logam, Heavy Silver dan Metal Water Harmonizer tidak berada pada level yang sama. Mereka sangat berjauhan. Namun, palu Heavy Silver di tangan Tang Wulin sudah menjadi Soul Forget. Mereka memiliki dominasi penuh atas Metal Water Harmonizer. Palu jatuh secara ritmis. Itu cerdik. Dengan bimbingan kekuatan spiritual Tang Wulin, kilau biru emas Metal Water Harmonizer langsung melambat sedikit di bawah kilau cahaya perak. Belok, teriak Tang Wulin. Segera, bahkan Zhen Hua dan Mu Chen merasakan semangat mereka bergetar. Seolah-olah darah mereka mulai bergejolak dengan intens di dalam tubuh mereka. Mereka berdua makhluk dengan core jiwa. Kekuatan jiwa di sekitar inti jiwanya mengalir deras dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi.
Itu membuat permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya kekuatan jiwanya. Apa kemampuan ini? Zhen Hua dan Mu Chen terperangah. Mereka telah melihat bagian yang adil dari misteri dunia. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang dapat mempengaruhi kekuatan jiwa orang lain melalui suaranya. Meskipun mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, Zhen Hua masih memiliki basis budidaya judul Douluo sedangkan Mu Chen hanya selangkah lagi dari menjadi judul Douluo. Tang Wulin lebih rendah dari mereka dalam hal kekuatan jiwa, tetapi ia masih dapat mempengaruhi mereka dengan kata sederhana. Hanya kekuatan mengerikan macam apa ini? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan singkat, tetapi tidak ada keraguan bahwa laju pertumbuhan Tang Wulin telah melebihi harapan mereka. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Cahaya biru emas Metal Water Harmonizer mulai berputar-putar seperti pusaran ketika Tang Wulin berteriak. Pada awalnya, kedua warna itu tidak tersebar secara merata, tetapi tidak lama kemudian, lintasan mereka perlahan-lahan menyatu dan kedua warna bergabung, didistribusikan secara merata. Ini bukan buah dari keterampilan tempat Tang Wulin. Tang Wulin telah menggunakan bakat alami yang unik baginya, Dragon Might. Intimidasi Dragon Might-nya memiliki kekuatan spiritual yang hebat, untuk memulai. Kemudian, ketika Tang Wulin mencapai basis kultivasi di mana ia memperoleh avatar jiwa bela dirinya dan kekuatan spiritualnya berkembang ke domain roh, bakat alami Raja Naga Emas mulai bangkit juga. Dua kemampuan alami yang luar biasa dari Dragon Might dan Dragon Air telah sangat memperkuat basis budidaya Tang Wulin. Pada saat yang sama, keduanya juga bisa diterapkan pada gaya bertarungnya. Tang Wulin mengangkat palu perak berat dan senyum tipis muncul di wajahnya. Palu-palunya jatuh lagi, tetapi tampaknya melakukannya dengan sangat lambat. Ketika sepasang palu Heavy Silver menghantam Metal Water Harmonizer lagi, serangkaian suara dentang yang lantang terdengar juga. Itu adalah suara lapisan demi lapisan logam yang saling menyerang. Bahkan dengan Stack Hammers, tidak mungkin menghasilkan banyak serangan. Zhen Hua melihatnya. Pada saat itu, pergelangan tangan Tang Wulin menggeliat dan menyelesaikan struk 3 kali lipat. Dengan tambahan Stack Hammers, itu adalah 9 pukulan, dan dengan sepasang palu, itu berjumlah 18 pukulan. Triple stroke bukanlah teknik yang ampuh, karena beberapa pandai besi Soul Refine peringkat bisa melakukannya juga. Namun, melakukan stroke 3 kali pada Metal Water Harmonizer tidak biasa. Sebagai permulaan, pandai besi harus sangat percaya diri, dan mereka harus memiliki pemahaman lengkap tentang sifat unik logam. Bahkan dengan kehebatan penempaan Mu Chen, dia tidak akan hanya menempa harmonizer Metal Water dengan keterampilan seperti itu, apalagi ketika ada palu stack. Mu Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi saat itu, seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba meledak. Lampu keemasan dan biru tampaknya telah bergabung menjadi satu dalam sekejap, membentuk kolom cahaya keemasan kebiruan yang melesat ke langit. Ruang tempat itu cukup besar. Yang mengejutkan mereka, sinar cahaya ini telah naik setinggi 1 kaki. Cahaya biru emas sangat cemerlang dan bertabur energi. Sepertinya itu ingin mengisi seluruh dunia. Kelas 1000 dimurnikan. Ribuan disempurnakan dengan semangat. Mu Chen menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dia mendorong Zhen Hua di sampingnya. Seolah-olah dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda yakin baik-baik saja? Petik 2. Ketika grade 1000 Refined selesai, semakin tinggi kolom cahaya naik, semakin tinggi kualitas produk 1000 Refined. Cahaya sepanjang 1 kaki bisa memenuhi syarat hasilnya sebagai grade 1000 Refined, dan kualitas yang bagus pada saat itu. Logam biasa bisa mengeluarkan cahaya sepanjang 5 kaki, dan itu maksimum. Tanpa ragu, kualitas Metal Water Harmonizer itu sendiri sudah cukup baik. Namun, Mu Chen dan Zhen Hua cukup mengetahui tentang kesulitan memalsukannya. Itu bukan prestasi yang mudah untuk menyelesaikan grade 1000 disempurnakan pada logam ini, yang penuh energi dan bahkan dapat digambarkan sebagai sulit diatur, apalagi membuat cahaya naik 1 kaki. Ekspresi Zhen Hua menjadi sangat aneh. Dia menatap Mu Chen, lalu dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa menahan ini. Sebagai pengrajin surgawi, memang benar bahwa dia bisa mencapai prestasi besar membuat cahaya Metal Water Harmonizer naik 1 kaki, tapi dia juga menyimpan rahasia. Kebenaran tersembunyi adalah bahwa jika dia ingin membuat cahaya naik 1 kaki, persiapan yang harus dia buat dan waktu yang harus dia habiskan untuk menempa itu setidaknya 2 kali lipat apa yang telah dilakukan Tang Wulin.
Dengan kata lain, dalam hal Tousan Refining the Metal Water Harmonizer, meskipun dia adalah pengrajin surgawi, Tang Wulin lebih baik. Namun, Mu Chen tidak menyadari pikiran yang melewati hati Zhen Hua. Dia tampak marah. Memang benar dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Wajar baginya untuk merasa jijik. Zhen Hua menatap Tang Wulin dengan mata yang tidak berkedip. Tentu saja, alasan dia memilih Metal Water Harmonizer adalah untuk membantu Tang Wulin, tetapi itu bukan seolah-olah dia tidak punya niat untuk memeriksanya. Dia juga ingin melihat level apa penempaan Tang Wulin saat ini. Ini sangat penting untuk jalur apa yang akan memungkinkan penempaan Tang Wulin untuk melangkah di masa depan dan bagaimana ia akan mencapai peringkat sebagai pengrajin surgawi. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memberinya kejutan yang begitu cepat. Tanpa ragu, alasan dia bisa menyelesaikan Tousan Refinement adalah karena teriakan nyaringnya. Melalui teriakan itu dan di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, itu telah membuat Metal Water Harmonizer mencapai keseimbangan halus dalam sekejap. Energi internalnya menjadi berirama. Setelah Tang Wulin menguasai ritme itu, Tousan Refinement selesai. Apakah itu penciptaan ritme atau membimbing Metal Water Harmonizer dan memanfaatkan momen yang tepat untuk menyelesaikan Tousan Refinement, dia telah mengeksekusi mereka dengan cara yang hampir sempurna. Cahaya redup muncul di wajah Tang Wulin. Dia bergerak cepat dan melompat tiba-tiba. Sepasang Heavy Silver Hammers menabrak lampu yang mati. Cahaya kebiruan, keemasan hancur di bawah Soul Forget Heavy Silver Palu, membentuk lingkaran cahaya yang menyebar keluar. Raungan naga yang dalam juga datang dari mulut Tang Wulin. Raungan naga itu sedikit dalam dan tak berujung. Lingkaran cahaya biru emas yang tersebar tampaknya dipandu. Mereka secara ritmik mengelilingi Metal Water Harmonizer, mewarnainya dengan warna mereka. Dia memantapkan dan menstabilkan keadaan logam. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan pemuda ini? Sepasang logam perak berat Tang Wulin turun seperti tetesan hujan yang berhamburan di daun pisang. Raungan naga itu masih keluar dari mulutnya. Raungan naga itu tak henti-hentinya. Itu mempertahankan rentang nada tertentu dari awal hingga akhir. Saat deru berlanjut, cahaya kebiruan, keemasan yang dilepaskan oleh Metal Water Harmonizer's Forging bertahan lama, mengelilingi logam, sebelum menyebar. Mengizinkan cahaya spiritual untuk kembali dan menempa adalah metode yang diajarkan Zhen Hua kepada Tang Wulin. Dengan ini, ia bisa mempertahankan kecerdasan logam sampai batas yang paling besar. Namun, terus menempa dalam kondisi seperti itu sangat sulit. Zhen Hua sebelumnya mengatakan kepadanya untuk tidak hanya mencoba ini jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus berhati-hati. Ini karena setiap upaya menempa seperti ini akan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia tidak hati-hati, itu mungkin mempengaruhi laut jiwanya. Bab 1152 banding 1152. Secara alami, Tang Wulin tidak perlu khawatir tentang masalah itu untuk saat ini. Kekuatan spiritual domain rohnya cukup memadai untuk mendukungnya melalui segala jenis penempaan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan cahaya terang melintas di matanya. Palu perak pekatnya bergerak cepat dan raungan naga dari mulutnya terangkat. Kali ini, dia tidak menggunakan Dragon Might. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari Golden Dragon Roar dan Dragon Might. Dia menggabungkan dua kekuatan dan memasukkannya ke dalam penempaannya. Dengan kekuatan Dragon Might dan Golden Dragon Roar diarahkan pada elemen logam, dia mampu mengendalikannya sehingga mengalir sesuai dengan keinginannya dan dia menanamkan Dragon Might ke dalamnya untuk menyelesaikan penggabungan mereka. Dia tidak akan memberikan Metal Water Harmonizer ini kepada siapapun. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk menempa armor perang tiga kata menjadi bentuk utamanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kemampuan penempaannya sampai batas terbesar ketika dia menempa logam? Apa yang Tang Wulin ingin lakukan sekarang adalah untuk menyelesaikan penempaan jiwa pada Metal Water Harmonizer ini terlepas dari biaya. Penempaan jiwa harus dekat dengan sempurna juga. Ledakan. 10 menit kemudian, ketika palu Tang Wulin jatuh bersamaan dan menghantam permukaan Metal Water Harmonizer, cahaya keemasan kebiru-biruan tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, pusaran biru emas muncul dari udara tipis di sekitar logam. Dengan cepat menyerap berbagai elemen langit dan bumi di udara. Penempaan jiwa sukses. 1000 dimurnikan dengan semangat, penciptaan roh penempaan.
Sumber kehidupan yang padat di dalamnya membuat semua orang merasa seolah-olah mereka berada di hutan. Sukacita dan kegembiraan yang meledak dari Metal Water Harmonizer telah mempengaruhi setiap logam lainnya di ruang tempa. Beberapa logam bermutu tinggi bahkan sedikit berdengung sebagai respons. Seolah-olah mereka mengucapkan selamat dan membayar upeti. Penciptaan logam adalah keajaiban Spirit Forging. Semakin tinggi tingkat logam, semakin besar kesulitan untuk menjadi Spirit Forget. Pusaran emas kebiru-biruan itu berdesir hebat. Tang Wulin mundur selangkah dan mencoba mengatur napas. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi cerah kembali. Dia tiba-tiba memukul dadanya dengan palu heavy silver kanannya, mengeluarkan bunyi gedebuk yang kacau. Ada suara detak jantung yang intens. Tang Wulin membuka mulutnya dan menembakkan setitik panah darah yang mendarat langsung di tengah pusaran. Pengorbanan darah. Ini adalah kurban darah kedua Tang Wulin dalam hidup ini. Pengorbanan darah pertamanya dilakukan pada sepasang palu perak berat di tangannya. Pengorbanan darah keduanya diberikan kepada Metal Water Harmonizer. Dibandingkan dengan pengorbanan darah pertamanya saat itu, intensitas efek kali ini tidak dapat dipahami secara logis. Pada titik ini, Tang Wulin telah menembus segel ke-11 Golden Dragon King yang ke-11. Darahnya bukan lagi manusia. Dia bahkan bisa dianggap sebagai setengah klan naga sekarang. Seteguk darah Raja Naga Emas itu mengandung sumber kehidupan paling murni dari seorang raja. Kepadatan kekuatan hidup dan kemurnian garis keturunan Raja Naga Emas tidak tertandingi. Karenanya, ketika seteguk darah segar ini jatuh ke permukaan logam, seluruh Metal Water Harmonizer langsung mengeluarkan dengungan keras. Tak lama setelah itu, dengungan berubah menjadi raungan naga. Lingkaran emas kebiru-biruan itu langsung berubah menjadi naga di udara. Itu mengitari Metal Water Harmonizer dan mulai berputar-putar dengan gembira. Dengan pengorbanan darah ini, dia telah sangat meningkatkan nilai dari Metal Water Harmonizer. Siluet naga emas kebiru-biruan masuk dan keluar dari Metal Water Harmonizer. Itu terus memperbarui dan memurnikan kehidupan yang baru diciptakan. Tang Wulin sedikit pucat. Darah yang dia keluarkan tadi bukanlah darah biasa. Darah itu mengandung esensinya. Dia telah menempatkan banyak di garis sehingga penempaan Metal Water Harmonizer dapat mencapai kesempurnaan. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Pria yang baik, dia yang menentukan. Juga, dia sangat percaya diri. Petik 1. Esensi Master Jiwa adalah yang paling penting. Semakin kuat basis kultivasi Master Jiwa, semakin berharga esensinya. Ini karena itu mengandung banyak energinya. Jika dia memuntahkan darah yang mengandung esensinya, dia mungkin tidak sepenuhnya pulih dari itu selama beberapa bulan. Bahkan mungkin mengakibatkan melemahnya basis kultivasinya. Tampak jelas dari tindakan Tang Wulin bahwa ia menganggap Metal Water Harmonizer ini sangat dihargai. Juga, setelah dia menyelesaikan pengorbanan darah, bahkan jika Soul Refinement-nya pada akhirnya tidak berhasil, Metal Water Harmonizer ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pengorbanan darah sudah dilakukan, dan dia telah meletakkan tandanya. Logam itu hanya bisa menjadi miliknya. Pria ini benar-benar pelit. Namun, ini juga menunjukkan keyakinan mutlak Tang Wulin dalam menempa. Dia yakin bahwa dia akan menyelesaikan Soul Refinement. Kalau tidak, kurban darah akan sia-sia. Inti jiwa dan inti naga dalam dirinya berdenyut dengan ritme yang sama. Itu diam-diam merasakan keintiman dari perpaduan Metal Water Harmonizer dan garis keturunannya. Garis keturunan Golden Dragon King begitu mendominasi sehingga sepenuhnya menyatu dengan Metal Water Harmonizer dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa selama proses pengorbanan darah, pengotor akhir dalam Metal Water Harmonizer benar-benar dihilangkan. Juga, itu sudah memulai hubungan yang menarik dengan kekuatan rohaninya. Tang Wulin dapat mengendalikan berbagai energi asal dan elemen langit dan bumi di udara melalui basis kultivasi spiritual domain rohnya, tetapi ia tidak dapat secara langsung mengontrol struktur internal benda padat dengan kekuatan spiritualnya kecuali jika ia meluncurkan serangan spiritual. Namun, setelah pengorbanan darah, dia sudah bisa mengendalikan Metal Water Harmonizer ini dengan kekuatan spiritualnya melalui hubungan antara itu dan garis keturunannya. Meskipun dia membayar harga yang besar dengan melakukan pengorbanan darah, dia juga meletakkan dasar yang kuat untuk Soul Refinement yang akan datang. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Sisik emas tiba-tiba muncul dari bawah kulitnya. Dia tumbuh tinggi,
sementara sepasang palu perak berat di tangannya diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan berubah menjadi emas. Dia tidak lagi tampak manusia, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dragon Might meledak keluar dari tubuhnya. Bahkan Mu Chen dan Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan ekspresi mereka. Secara naluri mereka mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka melihat bahwa Tang Wulin telah melanjutkan penempaannya. Sejak kapan pemuda ini begitu kuat? Mengapa aku merasa bahwa aku akan segera tidak cocok untuknya? Mu Chen memproyeksikan suaranya kepada Zhen Hua dengan kaget. Zhen Hua menjawab dengan tajam, kamu sudah bukan tandingannya. Jika akal sehatku benar, basis budidayanya sudah berada di peringkat Soul Saint 7 cincin. Dengan penambahan kekuatan garis keturunannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan dalam perkelahian solo dengannya. Tentu saja, dia masih jauh dari pangkat saya. Petik 2. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika kamu begitu hebat, cobalah bertarung tanpa baju perang 4 kata. Aku tidak percaya bahwa kamu bisa mengalahkannya tanpa baju zirahmu. Jika kamu begitu hebat, kamu seharusnya tidak menggunakan mesya surgawi kamu juga. Jika itu 1 lawan 1, dan dia juga tidak mengenakan armor tempurnya, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkannya? Mu Chen menghukumnya tanpa ampun. Zhen Hua mendengus. Aku adalah presiden asosiasi pandai besi. Tugas kasar seperti berkelahi dilakukan oleh orang barbar. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan hal-hal seperti itu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia sangat terkejut. Mungkinkah bahkan Zhen Hua yang di peringkat judul Douluo tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin dalam keadaan yang adil? Apakah pemuda ini sudah begitu kuat? Dia harus melihat Tang Wulin dengan mata berbeda sekarang. Tidak heran dia berani kembali pada saat ini. Dia sudah memiliki beberapa rahasia tersembunyi sendiri. Keduanya tidak berbicara lagi. Mereka menatap penempaan Tang Wulin dengan mata yang tak berkedip. Dari cara dia memalsukan, mereka bisa mengatakan bahwa meskipun Tang Wulin sudah berada di pintu Saint Craftsman peringkat 8. Dia masih jauh dari menjadi Saint pengrajin peringkat 8 sejati, tetapi dia mendukung penempaannya dengan metode yang tidak tersedia untuk pengrajin Saint biasa. Setiap kali sepasang palu heavy silver menghantam, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Untungnya, mereka berada di dalam bengkel penempaan Zhen Hua. Jika mereka berada di tempat lain, tingkat kebisingan pasti sudah menarik banyak orang. Saat raungan naga berlanjut, sepertinya seekor naga emas dimasukkan ke dalam Metal Water Harmonizer dengan setiap serangan dari palunya. Cahaya kebiruan, keemasan yang dilepaskan oleh Metal Water Harmonizer menjadi lebih transparan. Bab 1153. Sudut bibir Zhen Hua bergerak-gerak. Dia berkata kepada Mu Chen, apakah ini bagaimana kamu mengajar muridmu? Penempaan adalah seni. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan cara yang kasar? Mu Chen tersenyum. Kamu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun metodenya kasar mereka sangat efektif. Dia bergantung pada superioritasnya untuk menebus kurangnya keterampilan dan pengalaman. Ini hanya menunjukkan bahwa muridku yang berharga sangat cerdas. Kurban darahnya sebelumnya dimaksudkan sebagai persiapan untuk penempaan nanti. Petik 2. Mu Chen benar. Ketika Tang Wulin memulai pengorbanan darah, dia sudah selesai mempersiapkan penempaan yang ditindaklanjuti. Efek terbesar dari pengorbanan darah justru digunakan olehnya untuk mempersiapkan kesempatan bagi dirinya sendiri dalam membangun perpaduan sempurna antara kekuatan garis keturunannya dan Metal Water Harmonizer. Jenis peluang ini adalah yang paling penting baginya. Tang Wulin belum menjadi Saint Craftsman peringkat 8 tetapi produk-produk palsu yang diproduksi melalui metode ini khususnya akan melebihi dari Saint Craftsman peringkat 8 biasa. Dengan kata-kata sederhana, dia akan memalsukan Metal Water Harmonizer sebagai bagian dari dirinya. Produk yang dipalsukan akan membentuk perpaduan yang sempurna dengan Golden Dragon King Bloodline dan dengan demikian menghasilkan beberapa karakteristik Golden Dragon King Bloodline. Ketika Tang Wulin memberikan kecerdasan untuk itu, dia telah menyerahkan sebagian dirinya pada logam. Dengan cara ini potongan logam akan melengkapi dirinya sendiri. Tentu saja, hanya dia yang diizinkan menggunakannya sebagai hasilnya. Tang Wulin memiliki ide ini sejak dia pertama kali melihat potongan Metal Water Harmonizer. Saat ini, ia hanya membawanya keluar dari pikirannya menjadi ada. Dari badai hebat di awal hingga ketukan lembut bertahap,
Tang Wulin sudah benar-benar tenggelam dalam pertukaran antara dirinya dan Metal Water Harmonizer setelah perpaduan aura Raja Naga Emasnya. Metal Water Harmonizer seperti bayi baru lahir yang sangat aktif. Itu terus tumbuh dari bayi menjadi balita, kemudian selangkah demi selangkah tumbuh menjadi anak muda setelah penempaan dan pemasukan energi Tang Wulin. Pada saat terakhir, Tang Wulin bahkan merasa seperti menjadi satu dengan Metal Water Harmonizer. Perpaduan garis keturunan tidak membuat perbedaan di antara mereka. Sisik-sisik di permukaan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Bintik-bintik cahaya muncul di setiap sendi tubuhnya. Tubuh Tang Wulin berangsur-angsur berkembang menjadi lebih besar dan lebih tinggi sementara baju besi pertempuran Dragon Moon muncul menutupi seluruh tubuhnya. Auranya naik sekali lagi. Zhen Hua dan Mu Chen terus-menerus menarik napas dalam-dalam saat mereka menyaksikan fluktuasi aura seperti binatang. Bocah itu sudah tumbuh lebih kuat dari yang mereka duga. Akhirnya, sepasang palu emas berat yang memukau menghantam jiwa untuk yang terakhir kalinya. Sorakan gembira terdengar di telinga semua orang. Yang mengejutkan semua orang, Metal Water Harmonizer mengayunkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi naga emas kecil yang melompat ke udara. Itu menerkam langsung ke wajah Tang Wulin sebelum masuk ke baju perangnya. Armor perang Tang Wulin bersinar terang sekaligus. Lapisan gloss seperti enamel tembus langsung ditambahkan ke pola naga yang awalnya menutupi permukaan Dragon Moon-nya. Pola naga bahkan tampak sejelas seolah-olah telah hidup. Armor perang telah mulai menghasilkan gelombang aneh menggeliat perasaan ringan. Tidak ada kehadiran aura agung atau efek bayangan cahaya, tetapi baik Zhen Hua dan Mu Chen menyadari bahwa Tang Wulin telah berhasil. Dia telah menyelesaikan penempaan jiwanya. Ketika Tang Wulin sebelumnya menyelesaikan proses penempaan jiwa, Metal Water Harmonizer telah mencapai tingkat empati timbal balik. Ini memungkinkan logam untuk menyatu ke dalam tubuhnya dan baju tempurnya untuk melakukan apa yang paling dia butuhkan. Meskipun Tang Wulin belum mulai menempa armor pertempuran 3 kata sekarang, Metal Water Harmonizer sudah mulai meningkatkan armor pertempuran 2 kata sehingga di masa depan ia dapat meningkatkan dirinya lebih baik ke arah armor pertempuran 3 kata. Bisakah kamu melakukan penyempurnaan sedemikian rupa? Mu Chen menyenggol Zhen Hua dengan cara memprovokasi. Zhen Hua dengan dingin mengejek. Aku juga bisa melakukan pengorbanan darah, hanya saja itu tidak perlu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Baiklah, tidak ada alasan bagimu untuk tidak mengakui kekuranganmu lagi. Aku cukup mengerti kamu, kan? Setidaknya aku tidak berpikir kamu mampu melakukannya ketika kamu masih peringkat ke-8 Santo Pengrajin. Saya sudah mengatakan sejak sebelumnya bahwa untuk menjadi pengrajin Sein yang paling kuat kita tidak hanya perlu menjadi kuat dalam keterampilan menempa tetapi juga dalam basis kultivasi seseorang. Anda tidak dilengkapi dengan keunggulan Tang Wulin dalam kemampuannya, jadi Anda harus menunggu murid saya untuk melampaui tuan pamannya. Hahaha. Petik 2. Zhen Hua berbicara dengan marah. Untuk apa kau menyanjung dirimu sendiri? Metal Water Harmonizer diberikan olehku. Apa yang sudah kau berikan padanya? Jika kau bahkan tidak memenuhi syarat sebagai guru, kupikir Wulin perlu dipindahkan ke divisi kita. Apakah kamu kehilangan kesabaran karena malu? Mu Chen terkikik. Aku tidak akan pernah menghalangimu. Buat dia secara resmi mengakui kamu sebagai gurunya sebagai imbalan jika kamu bisa. Bagaimanapun aku percaya pada Wulin, dia adalah murid yang menghormati gurunya. Ini hanya keberuntunganmu. Aku terlalu malas untuk mengganggumu. Ayo pergi dan tinggalkan dia sendiri untuk memahami pengalamannya di sini. Zhen Hua berjalan keluar dari ruangan setelah mengatakan itu. Mu Chen melirik Tang Wulin yang berdiri di depan meja tempat dengan mata terpejam. Wajahnya menunjukkan senyum tulus sebelum dia menyusul Mu Chen. Tang Wulin menutup matanya dan tidak menyadari dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam perasaan transformasi setelah Metal Water Harmonizer menyatu ke dalam baju tempur Dragon Moon-nya. Itu pantas reputasinya sebagai logam paling langka di dunia. Setelah Tang Wulin menyelesaikan proses penempaan jiwa, dia bahkan tidak bisa menggunakan kata katalis untuk menggambarkannya. Saat ini, armor pertempuran Dragon Moon-nya terus berubah dan terangkat seperti Gold Song-nya ketika mulai naik saat itu. Tingkat keharmonisan penempaannya sudah sangat tinggi, tetapi beberapa titik tidak selaras pada baju perangnya menyempurnakan diri mereka di bawah pengaruh halus dari Metal Water Harmonizer. Terutama setelah begitu banyak pertempuran besar, titik-titik yang rusak pada baju perangnya tanpa suara generasi setelah infus.
Seolah-olah baju perang yang menutupi seluruh tubuhnya telah melunak atau dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi prototipe yang lebih baik menunggu kedatangan evolusi berikutnya. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu ketika armor perang di tubuhnya berhenti berubah, tetapi armor pertempuran Dragon Moon yang menutupi tubuhnya telah kehilangan kilau aslinya dan bahkan sisiknya kurang menonjol. Tang Wulin membuka matanya. Dia tidak terkejut tetapi gembira atas transformasi dalam baju perangnya. Dia tahu bahwa baju perangnya sekarang siap untuk maju ke arah baju perang pertempuran 3 kata. Tentu saja, sekarang karena itu dalam bentuk prototipe dia tidak mungkin menggunakan baju perang untuk pertempuran sebelum menyelesaikan baju perang pertempuran 3 kata. Karena ini adalah masalahnya, dia mungkin juga menyelesaikannya sekaligus. Perkembangan perangkat jiwa meskipun mengakibatkan kesulitan besar bagi kemampuan satu-satunya orang untuk mempengaruhi seluruh pertempuran, tetapi kekuatan seseorang masih menjadi fondasi bagi yang lainnya. Setelah semua orang di puncak di benua seperti Master Mesha Surgawi, Master Armor pertempuran 4 kata tetap kritis dan signifikan terlepas dari perkembangan perangkat jiwa. Seperti halnya kasus Atlas Douluo saat itu. Jika bukan demi Tang Wulin dan yang lainnya, tidak ada yang bisa menghentikan kakek tua itu jika dia bersikeras pergi. Meskipun amunisi jiwa tetap peringkat 12, dia tidak akan pernah jatuh di sana selama dia tidak berdiri tepat di tengah ledakan. Karena kesempatan telah tiba, dia harus mengambilnya. Tang Wulin menekan nomor di komunikator jiwanya. Yuxue, aku akan terlibat dalam budidaya pintu tertutup di kantor pusat asosiasi pandai besi untuk sementara waktu. Tolong bawa semua orang untuk membiasakan situasi di Heaven Dow City dan kota-kota sekitarnya. Lalu tunggu aku untuk keluar dari pintu tertutup budidaya. Petik 2. Long Yuxue tidak menanyakan alasan Tang Wulin untuk berkultivasi tertutup saat ini dan dia hanya menjawab dengan tenang. Tentu. Tang Wulin menyadari pentingnya Long Yuxue lebih dan lebih. Ada banyak urusan yang bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah dengan kehadirannya. Yuxue, tolong undang saudara murid senior saya untuk datang ke asosiasi pandai besi juga, kata Tang Wulin. Tentu. Jawaban Long Yuxue tetap sesederhana sebelumnya. Tang Wulin menarik baju perangnya dan berjalan keluar dari bengkel penempaan. Dia tiba di kantor Zhen Hua. Zhen Hua dan Mu Chen sama-sama menunggunya. Setelah melihat kedatangan Tang Wulin, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya? Tang Wulin mengangguk. Harmonisasi Metal Water benar-benar merupakan harta surga dan bumi yang langka. Paman Master, terima kasih atas bantuan Anda. Zhen Hua mencibir. Tidak apa-apa bagiku untuk memberimu sesuatu, tetapi gurumu yang berwajah tebal ini telah menggertakku. Wulin, lihat, Paman Master memperlakukanmu dengan baik juga, kan? Mengapa kamu tidak beralih dan menjadi muridku? Bagaimanapun juga pada level Anda, seseorang tidak lagi mampu mengajar Anda. Anda masih perlu belajar dari seseorang yang cukup baik. Petik 2. Tang Wulin segera mengungkapkan ekspresi canggung di wajahnya. Paman Master, guru untuk sehari adalah ayah seumur hidup. Jadi, Mu Chen memandang ke arah Zhen Hua dengan ekspresi sombong. Apakah kamu mengakui kekalahanmu sekarang? Zhen Hua mencibir sekali. Oh, sayang, pasangan guru dan murid ini. Wulin, saya sarankan kamu tinggal di sini selama beberapa waktu. Harmonisasi Metal Water yang dipalsukan oleh jiwa harus membawakanmu banyak pengalaman. Namun, kamu hanya mampu jiwa menempa karena kamu terpaksa ketipu daya. Meskipun, saya percaya bahwa pemahaman Anda tentang penempaan jiwa telah maju selangkah lebih maju selama proses ini. Tetap di sini selama beberapa waktu. Mu Chen dan saya akan memberi Anda beberapa petunjuk, melangkah ke peringkat ke-8 nyata dalam waktu 3 bulan paling banyak. Penilaiannya sudah sangat tinggi. Pikiran ini tidak pernah terpikir olehnya sebelum menyaksikan penempaan Tang Wulin hari ini. Namun, setelah menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai ranah spirit domain, Zhen Hua menyadari bahwa tidak ada kekuatan lain yang mampu menghentikan Tang Wulin dari naik ke peringkat ke-8 Saint Craftsman lagi. Namun, sebaiknya Tang Wulin melakukannya sesegera mungkin.